Hujan deras mengguyur jalanan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun, saat Kinanti mengemudikan mobil tua kesayangannya melewati tikungan tajam yang berbahaya di lereng bukit tersebut. Lampu depan kendaraan yang mulai meredup itu nyaris tidak mampu menembus kabut tebal yang menyelimuti pandangannya, sementara suara guntur menggelegar di kejauhan, dengan frekuensi yang sangat menakutkan bagi siapapun. Sebagai seorang dokter sukarelawan yang baru saja menyelesaikan tugas panjang di desa terpencil, keletihan fisik yang mendalam mulai merayapi seluruh persendian tubuhnya. Namun insting kewaspadaannya tetap terjaga sangat tajam di tengah badai. Tiba-tiba sekelebat bayangan gelap di pinggir jalan membuat jantung Kinanti berdegup kencang secara spontan hingga ia menginjak rem dengan cukup keras sampai ban mobil berdecit di atas aspal yang licin. Melalui kaca depan yang dibasahi air hujan, ia melihat sosok pria yang tergeletak tidak berdaya dengan posisi tubuh yang sangat janggal di antara semak-semak berduri yang tumbuh liar di sana. Meski logika di dalam kepalanya memperingatkan tentang potensi bahaya yang mungkin mengintai di kegelapan malam, rasa kemanusiaan dan sumpah medis yang ia pegang teguh memaksa langkah kakinya untuk segera keluar. Bau anyir darah segar segera menyengat indera penciuman Kinanti begitu ia berlutut di samping pria asing yang mengenakan setelan jas hitam sangat mahal, namun kini telah kompang-camping akibat robekan tajam. Jemari lentiknya yang terampil segera memeriksa denyut nadi di leher pria itu, yang terasa sangat lemah dan tidak beraturan, seolah-olah nyawanya sedang bergantung pada seutas benang yang sangat tipis. Luka tembak di bagian perut kiri pria itu terus mengeluarkan darah dalam jumlah yang sangat mengkhawatirkan, sehingga Kinanti menyadari bahwa ia tidak memiliki banyak waktu lagi untuk menyelamatkan nyawa orang misterius ini. Dengan kekuatan yang mengejutkan untuk ukuran tubuhnya yang ramping, Kinanti berusaha memindahkan tubuh pria yang cukup berat itu menuju kursi belakang mobilnya sambil terus menggumamkan kata-kata penenang yang entah didengar. Hujan yang semakin membabi buta membuat setiap gerakannya terasa 2 kali lebih berat. Namun tekadnya yang sekeras baja tidak membiarkan rasa lelah mengalahkan fokus profesionalnya pada saat genting seperti ini. Setelah berhasil mengamankan posisi pria tersebut, ia segera memacu kendaraannya menuju klinik kecil pribadinya yang terletak tidak jauh dari sana dengan kecepatan yang cukup tinggi meskipun kondisi jalanan buruk. Sesampainya di bangunan kayu sederhana yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus kliniknya, Kinanti langsung menyiapkan peralatan bedah darurat dengan gerakan yang sangat efisien dan sangat terencana dengan matang. Cahaya lampu neon yang agak berkedip-kedip di dalam ruangan tersebut memberikan suasana dramatis saat ia mulai menggunting pakaian mahal pria itu untuk mengekspos luka-luka yang tersembul di balik kain sutra. Ia mencuci tangannya dengan cairan antiseptik sambil menenangkan detak jantungnya sendiri, karena ia tahu betul bahwa operasi darurat sendirian tanpa asisten medis adalah sebuah tantangan besar bagi setiap dokter. Dalam keremangan cahaya, Kinanti sempat terpana melihat garis wajah pria itu yang sangat tegas dan berwibawa meskipun ekspresinya kini sedang menahan rasa sakit yang luar biasa dalam keadaan pingsan. Kulitnya yang pucat karena kehilangan banyak darah memberikan kesan misterius yang sangat kuat seolah-olah ia adalah seseorang yang baru saja melarikan diri dari medan perang yang sangat elit. Meskipun ada banyak pertanyaan yang berputar-putar di dalam benaknya mengenai identitas asli pria ini, Kinanti memilih untuk mengesampingkan rasa ingin tahunya demi fokus sepenuhnya pada tindakan medis yang sangat kritis. Tangan Kinanti bergerak dengan presisi yang luar biasa saat ia mulai membersihkan area luka dan menghentikan pendarahan hebat yang sejak tadi mengancam nyawa pasien misterius di atas meja operasi. Setiap sayatan dan jahitan yang ia lakukan mencerminkan pengalaman bertahun-tahun di medan tugas yang sulit, sehingga ia tidak tampak ragu sedikit pun dalam mengambil keputusan medis yang berisiko. Keringat dingin mulai membasahi dahi Kinanti, namun konsentrasinya tidak goyah sedikit pun. Sementara di luar sana badai masih terus mengamuk, seakan ingin menghancurkan dinding kayu, pelindung klinik kecil milik sang dokter. Setelah berjam-jam berjuang dalam kesunyian yang hanya dipecahkan oleh suara peralatan medis, akhirnya kondisi pria itu mulai menunjukkan tanda-tanda stabil, meskipun ia masih belum sadar dari pengaruh bius lokal. Kinanti menghela napas panjang sambil menyeka wajahnya dengan handuk bersih,
Lalu ia menatap wajah pria itu sekali lagi dengan tatapan yang penuh dengan spekulasi serta rasa simpati yang mendalam. Ia menyadari bahwa kehadiran pria ini di rumahnya mungkin akan membawa perubahan besar dalam kehidupannya yang tenang. Namun ia tidak menyesali keputusannya untuk memberikan pertolongan pertama pada malam itu. Kinanti kemudian membersihkan sisa-sisa peralatan medis dan mengganti pakaiannya yang basah kuyup sebelum ia memutuskan untuk duduk di kursi kayu tepat di samping ranjang tempat pria itu beristirahat. Ia memperhatikan jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 3 pagi, sementara matanya yang mulai terasa berat tetap dipaksa untuk terus terbuka demi memantau setiap perkembangan kondisi fisik pasiennya. Rasa kantuk yang menyerang perlahan mulai mengalahkan pertahanannya. Namun setiap kali pria itu mengerang kecil dalam tidurnya, Kinanti akan langsung terjaga dan memeriksa denyut nadi serta suhu tubuh sang pria. Menjelang fajar menyingsing di ufuk timur. Cahaya matahari yang remang-remang mulai masuk melalui celah jendela dan menyinari wajah pria yang kini mulai menunjukkan sedikit warna kemerahan di kedua belah pipinya. Kinanti merasa sangat lega, karena suhu tubuh pria itu tidak naik secara drastis, yang menandakan bahwa tidak ada infeksi serius pada luka tembak yang baru saja ia tangani semalam. Ia berdiri perlahan untuk meregangkan otot-ototnya yang kaku lalu melangkah menuju dapur kecil untuk menyeduh secangkir kopi hitam tanpa gula, guna mengembalikan energi yang terkuras habis selama proses operasi tersebut. Saat sedang menunggu air mendidih, Kinanti teringat akan barang-barang milik pria itu yang ia amankan di dalam sebuah kotak plastik kecil di atas meja kerjanya yang penuh dengan buku. Ia melihat sebuah jam tangan bermerek sangat terkenal yang harganya mungkin setara dengan rumah kecilnya serta sebuah dompet kulit buaya yang tampak sangat mewah namun kosong tanpa identitas. Misteri mengenai siapa sebenarnya pria yang ia selamatkan ini semakin menebal di dalam kepalanya karena tidak ada satupun kartu pengenal atau dokumen yang menunjukkan nama atau alamat tinggal pria tersebut. Tiba-tiba terdengar suara rintihan pelan dari arah ruang perawatan yang membuat Kinanti segera meletakkan cangkir kopinya dan berlari kecil untuk memastikan apa yang sedang terjadi pada pasien yang sangat misterius itu. Ia melihat pria itu mulai menggerakkan jemarinya secara perlahan, sementara kelopak matanya bergetar hebat seolah-olah ia sedang berusaha keras untuk membuka mata dan mengenali lingkungan baru yang ada di sekitarnya. Kinanti mendekat dan berbisik dengan nada suara yang sangat lembut agar pria itu tidak merasa takut atau terancam, saat ia akhirnya sadar sepenuhnya dari pengaruh obat bius yang sangat kuat. Mata pria itu akhirnya terbuka lebar dan menampakkan sepasang manik mata berwarna hitam pekat yang memancarkan aura ketegasan sekaligus kebingungan yang sangat mendalam saat menatap langit-langit kayu di atas kepalanya. Ia mencoba untuk duduk, namun rasa sakit yang sangat tajam di bagian perutnya membuat ia kembali terbaring, sambil meringis kesakitan yang membuat Kinanti segera menahan bahunya dengan lembut tetapi juga sangat kuat. Kinanti menjelaskan dengan tenang bahwa ia berada di tempat yang aman dan baru saja menjalani operasi darurat untuk menyelamatkan nyawanya dari luka tembak yang hampir saja merenggut nyawa pria itu. Pria itu menatap Kinanti dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah ia sedang mencoba membaca pikiran wanita di hadapannya untuk mencari tahu apakah ia bisa dipercayai atau justru merupakan musuh. Suaranya yang serak dan rendah saat bertanya di mana ia berada memberikan kesan kekuasaan yang tidak bisa disembunyikan, meskipun ia sedang berada dalam kondisi fisik yang sangat lemah dan tidak berdaya. Kinanti hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan nada profesional, bahwa dirinya adalah seorang dokter yang kebetulan lewat saat ia sedang tergeletak sekarat di pinggir jalan yang sangat sunyi dan gelap. Setelah beberapa saat suasana menjadi sangat hening, pria itu akhirnya mulai sedikit rileks. Meskipun kewaspadaan tetap terpancar jelas dari sorot matanya yang dingin, seolah ia selalu siap menghadapi segala kemungkinan terburuk. Ia tidak menyebutkan namanya sendiri, dan justru bertanya mengapa Kinanti bersedia menolong orang asing yang terluka karena senjata api, tanpa melaporkannya kepada pihak kepolisian yang berwenang. Pada saat itu juga, Kinanti menanggapi pertanyaan itu dengan sangat tenang, sambil menjelaskan bahwa tugas utamanya sebagai seorang dokter adalah menyembuhkan tanpa memandang latar belakang atau alasan mengapa pasien tersebut bisa terluka parah di jalan. Jawaban jujur dari Kinanti tampaknya membuat pria itu sedikit terkesan,
Meskipun ia tetap bungkam mengenai identitas aslinya yang sebenarnya adalah Adrian Mahendra, pewaris tunggal dari kerajaan bisnis properti terbesar. Adrian menyadari bahwa wanita di hadapannya ini bukanlah orang sembarangan karena selain memiliki kemampuan medis yang sangat mumpuni, ia juga memiliki ketenangan mental yang sangat luar biasa dalam menghadapi situasi penuh tekanan. Di dalam hatinya, Adrian mulai merasa berhutang nyawa kepada dokter desa ini, namun ia belum siap untuk mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya karena alasan keamanan yang sangat mendesak saat ini. Matahari kini sudah naik sepenuhnya dan menerangi seluruh ruangan klinik yang sederhana, namun tertata sangat rapi dengan berbagai macam botol obat dan peralatan medis yang tersusun secara sistematis di rak. Kinanti menawarkan segelas air putih dan obat pereda nyeri kepada Adrian yang diterima dengan anggukan kecil sebagai tanda terima kasih yang sangat singkat, namun tulus dari seorang pria yang jarang berterima kasih. Ia memperhatikan cara Kinanti bekerja yang sangat teratur dan cekatan. Menyadari bahwa wanita ini memiliki martabat yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun yang ia miliki di dalam rekening bank pribadinya. Di balik ketenangannya, Adrian sebenarnya sedang memikirkan rencana pelarian selanjutnya karena ia tahu bahwa para pengkhianat di dalam perusahaannya pasti akan segera mengirimkan lebih banyak orang untuk memastikan bahwa ia sudah mati. Ia harus segera pulih dan kembali ke kota Jakarta untuk merebut kembali haknya yang telah dirampas secara paksa melalui sebuah pengkhianatan berdarah yang melibatkan orang-orang terdekat di dalam lingkaran keluarganya sendiri. Namun untuk saat ini, ia terpaksa harus bergantung pada kebaikan hati seorang dokter. Wanita yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia sedang merawat salah satu orang paling berpengaruh di negara ini. Kinanti keluar sejenak untuk memeriksa kondisi lingkungan sekitar rumahnya dan memastikan tidak ada orang asing yang mencurigakan atau kendaraan yang tidak dikenal sedang berkeliaran di area pegunungan yang biasanya sangat sepi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan luka tembak pria itu, karena jenis peluru yang ia temukan semalam adalah peluru khusus yang biasanya hanya digunakan oleh para profesional atau pasukan elit tertentu. Kewaspadaan Kinanti meningkat berkali lipat karena ia menyadari bahwa ia baru saja membawa masuk sebuah badai besar ke dalam kehidupan sederhananya yang selama ini jauh dari hiruk-pikuk dunia kriminal kelas atas. Kembali ke dalam ruangan, ia melihat Adrian sedang mencoba meraih ponselnya, yang ternyata sudah rusak parah akibat benturan dan air hujan. Sehingga pria itu tampak sangat frustrasi dengan situasi komunikasi yang terputus. Kinanti mendekat dan menawarkan bantuan untuk menghubungi siapapun yang mungkin bisa membantu pria itu. Namun Adrian dengan cepat menolak tawaran tersebut, dengan nada suara yang sangat dingin dan tidak ingin dibantah lagi. Penolakan yang tegas itu justru semakin meyakinkan Kinanti bahwa pria ini sedang melarikan diri dari sesuatu yang sangat besar dan sangat berbahaya bagi siapapun yang terlibat di dalamnya secara langsung. Suasana di dalam klinik tersebut kini dipenuhi dengan ketegangan yang tidak terucapkan antara seorang dokter yang ingin melindungi dan seorang pasien yang penuh dengan rahasia gelap yang sangat berbahaya bagi mereka berdua. Kinanti memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut dan fokus pada proses penyembuhan fisik Adrian yang diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 1 minggu sebelum ia bisa bergerak dengan leluasa tanpa risiko pendarahan ulang. Ia mulai menyiapkan menu makanan bergizi untuk membantu mempercepat regenerasi sel tubuh pria itu, sambil terus memikirkan bagaimana cara menghadapi kemungkinan kedatangan tamu-tamu yang tidak diundang ke rumah kecilnya yang terpencil. Adrian memperhatikan punggung Kinanti yang sedang sibuk di dapur dan merasakan sebuah perasaan aneh yang sudah lama tidak ia rasakan, yaitu sebuah perasaan tenang yang muncul dari sebuah ketulusan yang murni. Selama ini ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mengincar harta dan kekuasaannya, sehingga ia tumbuh menjadi pribadi yang sangat sinis dan tidak pernah mempercayai siapapun dengan mudah di dalam hidupnya. Namun di hadapan wanita sederhana ini, perisai pertahanan yang ia bangun selama bertahun-tahun seolah-olah mulai retak sedikit demi sedikit. Meskipun ia berusaha sangat keras untuk mempertahankan topeng kedinginannya yang biasa ia gunakan. Pertemuan tak terduga di bawah guyuran hujan badai itu
telah merajut takdir yang sangat rumit antara seorang wanita berjiwa penolong dan seorang pria yang terbiasa hidup dalam kekejaman dunia bisnis yang sangat kompetitif. Tanpa mereka berdua sadari, peristiwa malam itu hanyalah awal dari sebuah rangkaian kejadian yang akan menguji keberanian, kesetiaan, dan integritas mereka di tengah konspirasi besar yang sedang mengintai dari kegelapan malam. Kinanti tetap berdiri tegak dengan keyakinannya. Sementara Adrian mulai merancang strategi baru di dalam kepalanya untuk menghadapi musuh-musuhnya yang kini sedang merayakan kematian palsunya dengan penuh kemenangan dan kesombongan. Luar biasa. Matahari pagi mulai menembus celah-celah jendela kayu tua di klinik sederhana milik Kinanti, menciptakan garis-garis cahaya yang menyoroti debu-debu halus yang menari di udara yang terasa sejuk dan tenang. Adrian terbangun dengan rasa sakit yang masih berdenyut di perutnya. Namun indranya yang tajam segera menangkap aroma kopi segar dan roti panggang yang menyeruak dari arah dapur kecil di sebelah ruang perawatannya. Ia mencoba mengatur napasnya yang masih terasa berat, sambil mengamati setiap sudut ruangan yang tampak sangat rapi dan penuh dengan peralatan medis yang terawat dengan sangat baik oleh pemiliknya. Kesederhanaan tempat ini sangat kontras dengan kemewahan kamar tidurnya di penthouse Jakarta yang selama ini menjadi tempat perlindungannya dari hiruk-pikuk dunia bisnis yang sangat melelahkan bagi jiwanya yang sebenarnya haus akan ketenangan murni. Kinanti melangkah masuk ke dalam ruangan dengan nampan berisi sarapan sederhana namun bergizi tinggi. Wajahnya tampak segar meskipun lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa ia kurang tidur semalaman demi menjaganya. Ia menyapa Adrian dengan senyuman tipis yang sangat tulus, tanpa sedikit pun rasa takut atau canggung, meskipun pria di hadapannya memiliki aura yang sangat mengintimidasi dan sangat misterius bagi orang biasa. Kinanti meletakkan nampan itu di atas meja kecil, lalu mulai memeriksa suhu tubuh serta tekanan darah Adrian dengan gerakan tangan yang sangat terampil dan sangat profesional, sebagaimana layaknya seorang dokter yang berpengalaman. Ia menjelaskan bahwa Adrian membutuhkan asupan nutrisi yang cukup, agar proses pemulihan jaringan tubuhnya yang rusak akibat luka tembak itu bisa berjalan dengan lebih cepat dan sangat efisien sesuai dengan harapan medis yang diinginkannya. Adrian menatap makanan itu sejenak sebelum akhirnya mulai menyuap perlahan. Matanya terus mengikuti setiap gerakan Kinanti yang sedang merapikan botol-botol infus dengan penuh ketelitian yang sangat mengagumkan bagi seorang pria seperti dirinya. Ia memutuskan untuk memberikan nama samaran singkat yaitu Ian, untuk menutupi identitas aslinya sebagai Adrian Mahendra, yang saat ini sedang menjadi target pembunuhan oleh kelompok pengkhianat di dalam perusahaannya. Kinanti hanya mengangguk pelan, seolah ia sudah menduga bahwa pria ini tidak akan memberikan informasi yang terlalu jujur tentang siapa dirinya yang sebenarnya pada pertemuan pertama mereka yang sangat dramatis. Meskipun begitu, Kinanti tetap memperlakukan Ian dengan penuh rasa hormat, namun tetap menjaga jarak profesional yang sangat tegas, agar tidak terjebak dalam masalah pribadi yang tampaknya sangat rumit. Fa Kung Dai Sungui Hiem. Dalam percakapan singkat yang terjadi di antara mereka berdua, Adrian mulai menyadari bahwa Kinanti memiliki wawasan yang sangat luas melebihi profesinya sebagai seorang dokter di desa yang sangat terpencil dan sangat sunyi. Kinanti mampu membahas berbagai topik mulai dari isu sosial global hingga strategi ekonomi makro dengan logika yang sangat tajam dan sangat objektif, sehingga Adrian merasa sangat terkejut sekaligus sangat terkesan. Ia jarang bertemu dengan wanita yang mampu menandingi kecerdasan berpikirnya tanpa ada maksud tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan materi atau posisi kekuasaan tertentu, seperti wanita-wanita sosialita di Jakarta yang biasa ia temui. Keaslian karakter Kinanti mulai meruntuhkan tembok pertahanan Adrian yang biasanya sangat dingin dan tidak pernah memberikan kepercayaan kepada siapapun yang baru saja ia kenal dalam waktu yang sangat singkat ini. Sementara itu di sebuah gedung pencakar langit yang sangat megah di pusat kota Jakarta, Bramanco sedang berdiri di depan jendela kaca besar sambil menatap pemandangan kota dengan ekspresi wajah yang sangat penuh dengan kemarahan. Ia baru saja menerima laporan dari tim pembunuh bayarannya bahwa tubuh Adrian Mahendra belum ditemukan meskipun mereka yakin telah menembaknya di area perut yang sangat vital sebelum mobilnya terjatuh ke jurang.
Bramantyo mengepalkan tinjunya dengan sangat keras hingga buku-buku jarinya memutih karena ia tahu bahwa selama tubuh Adrian belum ditemukan, maka posisinya sebagai penjabat sementara direktur utama di grup Mahendra masih sangat tidak aman. Ia memerintahkan bawahannya untuk memperluas area pencarian hingga ke pelosok pegunungan Vahongengai Tiudiet Bat ke Aidam Kagan Cegiutung Tikwaan Homin. Kekuasaan yang selama ini berada di bawah bayang-bayang Adrian telah membuat Bramantyo merasa sangat iri dan menyimpan dendam yang sangat mendalam selama bertahun-tahun di dalam hatinya yang dipenuhi dengan ketamakan. Ia telah membangun jaringan korupsi yang sangat luas di dalam perusahaan dengan menyuap beberapa pejabat tinggi serta memalsukan dokumen keuangan demi keuntungan pribadinya yang sangat fantastis namun sangat ilegal secara hukum. Bramantyo merasa bahwa inilah saat yang paling tepat baginya untuk menguasai seluruh aset keluarga Mahendra dan menyingkirkan semua orang yang setia kepada Adrian dengan cara-cara yang sangat keji dan sangat tidak berperi kemanusiaan. Kegilaannya pada kekuasaan telah membutakan mata hatinya, sehingga ia tidak lagi mempedulikan ikatan persaudaraan yang seharusnya ia jaga demi kehormatan nama besar keluarganya yang telah dibangun oleh kakek mereka dengan penuh perjuangan keras. Kembali ke lereng bukit yang sunyi, Adrian mencoba untuk berdiri dari tempat tidurnya meskipun rasa nyeri yang sangat luar biasa menyengat di sekitar area lukanya. Setiap kali ia mencoba menggerakkan otot perutnya. Kinanti yang baru saja kembali dari kebun herbal kecilnya segera menghampiri Adrian dan memintanya untuk tidak memaksakan diri karena kondisi fisiknya masih sangat rentan terhadap pendarahan internal yang sangat berisiko. Adrian menatap Kinanti dengan sorot mata yang penuh dengan ambisi untuk segera kembali, namun ia juga menyadari bahwa tanpa bantuan wanita ini, ia hanyalah pria lemah yang tidak berdaya. Ia mulai menghargai setiap saran medis yang diberikan oleh Kinanti dan mengikuti jadwal istirahat dengan lebih patuh, meskipun pikirannya terus berputar, merancang strategi balasan. Detieu diet Bramantyo, Kungdam Taisai Van Trakwahan. Kinanti memperhatikan setiap gerak-gerik Ian dengan penuh ketelitian, dan ia mulai menyimpulkan bahwa pria ini pasti memiliki posisi yang sangat penting di dunia luar sana, karena cara bicaranya yang sangat berwibawa. Meskipun Ian berusaha tampil sesederhana mungkin, namun aura kepemimpinan yang ia miliki tidak bisa disembunyikan begitu saja dari mata seorang wanita yang memiliki intuisi setajam Kinanti dalam membaca karakter orang lain. Kinanti tidak ingin mencampuri urusan Ian terlalu dalam, karena ia tahu bahwa semakin banyak ia tahu, maka semakin besar pula bahaya yang akan mengancam ketenangan hidupnya di desa. Namun, ada dorongan di dalam hatinya yang mengatakan bahwa ia harus membantu pria ini bukan hanya sebagai seorang pasien, tetapi sebagai seorang manusia yang sedang mencari keadilan di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Malam kembali menyelimuti desa dengan udara yang sangat dingin, dan suara jangkrik yang saling bersahutan di balik rimbunnya semak-semak yang mengelilingi rumah mungil milik Kinanti yang sangat damai itu. Mereka duduk di ruang tamu kecil yang diterangi oleh cahaya lampu minyak yang sangat lembut, berbagi cerita tentang pandangan hidup masing-masing, tanpa harus mengungkapkan detail identitas pribadi yang masih sangat dirahasiakan. Adrian merasa sangat nyaman berbicara dengan Kinanti karena wanita ini mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa pernah menghakimi atau mencoba untuk menggali informasi lebih jauh dari apa yang ia sampaikan secara sukarela. Kehangatan suasana malam itu membuat Adrian sejenak melupakan luka-lukanya dan ancaman pembunuhan yang sedang mengintainya. Merasakan sebuah kedamaian yang selama ini chỉ là một giấc mơ xa xỉ đối với một thiếu gia tài phiệt. Selama beberapa hari perawatan, Adrian mengamati bagaimana Kinanti mengelola kliniknya dengan sumber daya yang sangat terbatas, namun tetap mampu memberikan pelayanan medis yang sangat berkualitas kepada warga desa setempat. Ia melihat bagaimana Kinanti dengan sabar mengobati luka-luka warga miskin tanpa memungut biaya yang mahal, menunjukkan sebuah dedikasi yang sangat tulus terhadap kemanusiaan yang sangat jarang ditemukan di kota besar. Adrian mulai berpikir bahwa jika ia berhasil kembali ke posisinya semula, ia ingin memberikan dukungan finansial yang besar bagi klinik Kinanti, agar wanita ini bisa membantu lebih banyak orang lagi. Namun ia juga menyadari bahwa Kinanti mungkin tidak akan menerima bantuan yang berbau materi, jika itu berasal dari sumber yang ia anggap tidak sesuai dengan prinsip moral Facak Giatri.
Macho Theodoi. Ketenangan mereka terusik ketika sebuah mobil hitam misterius terlihat melambat di depan gerbang rumah Kinanti saat sore hari yang gerimis. Membuat jantung Adrian kembali berdegup kencang karena ia sangat waspada. Kinanti yang menyadari perubahan ekspresi wajah, Ian segera memintanya untuk tetap berada di dalam kamar. Sementara ia pergi keluar untuk melihat siapa yang datang dengan perasaan yang sangat tenang. Ternyata itu hanyalah seorang pedagang keliling yang tersesat dan mencari arah jalan menuju kota terdekat. Namun kejadian singkat itu cukup untuk menyadarkan mereka berdua bahwa keamanan mereka sangatlah rapuh. Adrian tahu bahwa waktu baginya untuk bersembunyi di tempat ini mulai habis karena tim pencari Bramantio pasti akan segera menyisir setiap sudut daerah pegunungan ini dengan sangat teliti dan tanpa belas kasihan. Malam itu Adrian meminta Kinanti untuk membantunya mendapatkan akses internet atau setidaknya sebuah ponsel yang masih berfungsi dengan baik agar ia bisa memantau pergerakan pasar saham dan berita terkini. Kinanti meminjamkan laptop tuanya yang memiliki koneksi internet yang sangat lambat. Namun itu sudah lebih dari cukup bagi Adrian untuk meretas sistem internal perusahaannya, guna melihat apa yang dilakukan Bramantio. Ia melihat bahwa Bramantio mulai memindahkan beberapa aset penting perusahaan ke perusahaan cangkang di luar negeri. Sebuah langkah yang sangat berisiko, namun sangat menguntungkan bagi seorang pengkhianat yang ingin melarikan diri. Kinanti yang mengintip dari balik pintu merasa sangat kagum melihat kecepatan jari-jari Adrian saat mengetik kode-kode rumit yang sama sekali Hong Te Hiu Noi, Nyung Cobit Andang Ciendo Trong Te Giei Sorong Lon. Kinanti mendekat dan memberikan saran agar Adrian tidak hanya fokus pada serangan digital, tetapi juga mulai mencari sekutu setia di dalam perusahaan yang mungkin masih memiliki integritas tinggi terhadap ayahnya. Ia memberikan perspektif tentang bagaimana psikologi seorang pengkhianat biasanya akan menjadi sangat ceroboh ketika mereka merasa berada di atas angin dan merasa bahwa musuh mereka sudah benar-benar musnah dari muka bumi. Adrian menatap Kinanti dengan penuh rasa hormat yang baru, menyadari bahwa saran dari wanita ini sangatlah logis dan bisa menjadi kunci utama untuk meruntuhkan kekuasaan Bramantio secara total. Mereka mulai menyusun sebuah rencana awal yang sangat rahasia. Memadukan kekuatan finansial dan teknologi milik Adrian dengan kearifan serta ketenangan strategi yang dimiliki Boy Baxi, Kinanti Von Dang En Min Noi Tham Son Kung Chok. Hubungan di antara mereka kini tidak lagi hanya sebatas dokter dan pasien, melainkan telah berkembang menjadi sebuah kemitraan yang sangat unik di mana mereka saling melengkapi satu sama lain. Kinanti merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Adrian tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi juga siap secara mental untuk menghadapi pertempuran besar yang sudah menantinya di Jakarta. Sementara itu, Adrian mulai merasakan getaran aneh di dalam hatinya setiap kali ia menatap mata Kinanti yang bercahaya penuh dengan kecerdasan dan keberanian yang sangat luar biasa. Ia berjanji di dalam hatinya bahwa ia akan melindungi wanita ini dengan seluruh kekuasaannya jika suatu saat nanti musuh-musuhnya berhasil melacak keberadaan mereka di rumah kayu yang Daikin Yem Kuahai Ngui. Di sisi lain, Bramantio semakin frustrasi karena jejak Adrian benar-benar hilang seolah-olah ditelan bumi. Sementara para pemegang saham mulai mempertanyakan keberadaan keponakan tertua keluarga Mahendra yang seharusnya memimpin rapat tahunan. Ia mulai menyiksa para pengawalnya yang gagal menjalankan tugas dengan baik, menunjukkan sifat aslinya yang sangat kejam dan sangat tiran terhadap orang-orang yang bekerja di bawah perintahnya yang semena-mena. Bramantio tahu bahwa jika ia tidak segera memberikan bukti kematian Adrian, maka Dewan Komisaris akan segera melakukan investigasi menyeluruh yang bisa membongkar semua kejahatan keuangan yang telah ia lakukan. Ia memutuskan untuk menggunakan sumber daya intelijen swasta yang sangat mahal untuk melakukan pelacakan sinyal ponsel di area pegunungan tempat Cui Kung Maciek Sekwa Adrian Dadek Hintai. Kinanti mulai menyiapkan perbekalan medis dan obat-obatan penting yang mungkin akan dibutuhkan jika mereka terpaksa harus meninggalkan rumah ini secara tiba-tiba, karena situasi yang tidak lagi memungkinkan untuk bertahan. Ia juga mengajarkan beberapa teknik dasar pertahanan diri yang sangat efektif kepada Adrian yang kondisinya sudah mulai membaik secara signifikan, meskipun ia masih belum bisa melakukan gerakan yang ekstrem. Adrian merasa sangat tersentuh dengan perhatian detail yang diberikan oleh Kinanti.
Sesuatu yang belum pernah ia dapatkan dari orang lain selama masa dewasanya yang selalu penuh dengan persaingan bisnis. Mereka berdua menyadari bahwa ketenangan ini hanyalah sebuah jeda singkat sebelum badai besar yang sesungguhnya datang menerjang Fa Hui Moi. Tungan kan condong tim Lai Chong Li Kwa Kahai Ngui. Pagi berikutnya, udara terasa lebih berat dan suasana di sekitar hutan tampak sangat sunyi, seolah-olah alam pun sedang menantikan sesuatu yang sangat besar bagi nasib kedua orang tersebut. Kinanti melihat beberapa burung terbang menjauh dari arah jalan utama. Sebuah pertanda alami yang sering ia gunakan untuk mengetahui jika ada rombongan orang atau kendaraan besar yang sedang mendekat. Ia segera memberitahu Adrian agar bersiap-siap dan mengemasi semua peralatan elektronik yang mereka gunakan, karena ia merasa bahwa para pemburu itu sudah sangat dekat dengan lokasi persembunyian mereka. Adrian mengangguk mengerti dan segera mengenakan pakaian yang lebih fleksibel, menyiapkan mentalnya untuk kembali ke medan perang yang sesungguhnya di mana Mangsong Semot Len Nuat Retan Mochan Bat Dai Ruiro. Ketegangan di dalam rumah kecil itu mencapai puncaknya ketika suara deru mesin mobil yang sangat kuat terdengar semakin mendekat dari arah jalanan setapak yang biasanya hanya dilalui oleh penduduk lokal. Kinanti menatap Adrian dengan pandangan yang sangat dalam, memberikan kekuatan batin melalui sorot matanya yang tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar menghadapi ancaman maut yang mungkin sudah ada di depan pintu. Adrian memegang tangan Kinanti dengan sangat erat sejenak. Sebuah isyarat tanpa kata yang menunjukkan bahwa mereka akan menghadapi apapun yang terjadi secara bersama-sama mulai dari detik ini. Mereka berdua berdiri di balik pintu kayu yang tertutup rapat, menunggu dengan penuh kewaspadaan tinggi. Sementara bayang-bayang para pengejar mulai terlihat. Suat hien te trong man sum mudai, dak dang bau fu kadai nui. Kinanti teringat masa-masa sulit saat ia baru saja lulus dari fakultas kedokteran terbaik dan memilih untuk mengabdi di daerah terpencil daripada mengejar karier cemerlang di rumah sakit ternama di pusat kota. Keputusannya itu sempat ditentang oleh banyak pihak. Namun ia merasa bahwa panggilannya yang sejati adalah membantu mereka yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak bagi setiap warga negara. Pengalaman-pengalaman sulit itulah yang membentuk karakter Kinanti menjadi sangat kuat dan tidak mudah goyah oleh tekanan dari pihak manapun termasuk dari para penguasa yang mencoba untuk mengintimidasi dirinya. Ketenangan hatinya adalah senjata yang paling ampuh untuk menghadapi ketidakpastian yang saat ini sedang mengetuk pintu depan rumahnya dengan retman me famang teodai renying sude doa cetcop. Adrian merenungi bagaimana hidupnya selama ini selalu dipenuhi dengan kepalsuan di mana setiap orang yang mendekatinya pasti memiliki maksud terselubung untuk memanfaatkan kekayaan atau pengaruh besar yang ia miliki di dunia bisnis. Di klinik sederhana ini ia baru menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa mewah apartemen atau seberapa mahal mobil yang ia kendarai setiap harinya melewati jalanan macet kota Jakarta. Kehangatan teh melati yang diseduh oleh Kinanti terasa jauh lebih nikmat daripada minuman mahal di bar eksklusif, karena teh tersebut disajikan dengan penuh perhatian yang tulus tanpa ada motif tersembunyi. Ia tidak ingin kehilangan kedamaian ini. Namun ia tahu bahwa untuk melindungi dunia kecil Kinanti, ia harus menghancurkan dunia kotor yang đã gửi những sát thủ máu lạnh này đến tận ngưỡng cửa nhà cô. Di layar laptop tua yang mulai panas itu, Adrian berhasil mengaktifkan enkripsi tingkat tinggi untuk menyembunyikan lokasi server yang ia akses, sehingga tim teknologi informasi milik Bramantyo tidak akan mudah melacak jejaknya. Ia juga mengirimkan pesan singkat berkode kepada sekretaris pribadinya yang sangat setia. Sebuah instruksi rahasia untuk mulai mengumpulkan bukti-bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh Bramantyo selama 3 tahun terakhir ini secara rapi. Adrian tahu bahwa pertempuran ini tidak hanya akan terjadi di lapangan tetapi juga di dalam ruang sidang pengadilan di mana setiap dokumen dan bukti fisik akan menjadi senjata mematikan. Dengan bantuan Kinanti, ia merasa lebih dari sekadar siap untuk merebut kembali hak Nia và gột rửa danh dự cho dòng họ Mahendra khỏi những vết nhơ của sự phản bội. Suara pintu mobil yang ditutup dengan keras bergema di keheningan lereng bukit, menandakan kedatangan tamu yang tidak diundang dengan niat yang sangat buruk bagi penghuni rumah. Kinanti segera mematikan semua lampu di dalam kliniknya.
membiarkan ruangan tenggelam dalam kegelapan yang pekat agar posisi mereka tidak mudah terdeteksi dari jendela kaca yang cukup lebar. Ia menggenggam lengan Adrian dengan sangat kuat dan memberi isyarat agar tetap tenang, sementara ia mengambil tas medis darurat yang sudah disiapkan sebelumnya di dekat pintu belakang rumah. Ketenangan yang dimiliki Kinanti dalam menghadapi situasi maut seperti ini benar-benar membuat Adrian merasa sangat kagum sekaligus merasa sedikit bersalah karena telah melibatkannya. Di bawah temaram cahaya bulan yang sesekali tertutup awan mendung, 3 orang pria bertubuh kekar dengan pakaian serba hitam terlihat mulai mengepung rumah kayu kecil milik dokter desa tersebut. Pemimpin mereka yang bernama Raka memegang senjata api dengan peredam suara, menunjukkan bahwa mereka adalah para profesional yang dikirim langsung oleh Bramantio untuk menyelesaikan tugas yang tertunda. Mereka bergerak dengan sangat hati-hati, memeriksa setiap sudut halaman rumah dengan bantuan senter yang cahayanya menembus kegelapan malam seperti pedang cahaya yang sangat mematikan bagi targetnya. Raka memberikan perintah melalui kode tangan kepada anak buahnya untuk segera mendobrak pintu depan dan menghabisi siapapun yang berada di dalam tanpa ampun. Kinanti membawa Adrian keluar melalui pintu rahasia di bawah lantai dapur yang terhubung langsung dengan sebuah terowongan kecil menuju ke arah hutan pinus yang sangat lebat. Terowongan tersebut awalnya dibangun sebagai tempat penyimpanan bahan makanan tradisional. Namun Kinanti telah memodifikasinya sebagai jalur pelarian darurat karena ia sadar akan risiko profesinya di daerah terpencil ini. Meskipun luka di perutnya kembali terasa sangat perih, Adrian berusaha sekuat tenaga untuk merangkak mengikuti langkah kaki Kinanti yang sangat lincah dan sangat hafal dengan medan yang sulit. Mereka harus bergerak secepat mungkin sebelum para pengejar itu menyadari bahwa target utama mereka telah melarikan diri melalui jalur yang tidak terduga sebelumnya. Begitu mereka sampai di ujung terowongan yang tersembunyi di balik semak belukar yang rimbun, udara dingin pegunungan langsung menyambut kulit mereka dengan sangat kasar hingga menusuk tulang. Kinanti segera membantu Adrian berdiri dan merangkul pinggang pria itu untuk memberikan dukungan fisik tambahan agar mereka bisa bergerak lebih cepat masuk ke dalam hutan. Suara gonggongan anjing pelacak terdengar dari kejauhan, menandakan bahwa para pembunuh itu membawa bala bantuan yang jauh lebih lengkap untuk melacak keberadaan mereka di tengah hutan gelap. Adrian menatap wajah Kinanti yang dipenuhi keringat, namun tetap memancarkan keberanian yang luar biasa. Menyadari bahwa wanita ini adalah sosok yang sangat tangguh dan sangat berdedikasi. Pengejaran di tengah hutan menjadi semakin intens ketika hujan mulai turun kembali, membuat tanah menjadi sangat licin dan sangat menyulitkan pergerakan Adrian, yang fisiknya masih belum pulih sepenuhnya. Kinanti memutuskan untuk mengambil jalur mendaki menuju sebuah tebing curam yang memiliki banyak gua kecil tersembunyi sebagai tempat persembunyian sementara yang sangat strategis bagi mereka berdua. Ia menggunakan keahliannya sebagai pendaki gunung amatir untuk memilih pijakan yang paling aman bagi Adrian agar pria itu tidak tergelincir jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Strategi Kinanti adalah mengulur waktu hingga fajar tiba, karena ia tahu bahwa para pengejar akan kehilangan keunggulan mereka saat matahari mulai menyinari seluruh area pegunungan. Raka dan anak buahnya merasa sangat frustrasi karena jejak Kinanti dan Adrian seolah-olah menghilang begitu saja di tengah lebatnya pepohonan dan derasnya air hujan yang turun malam itu. Mereka tidak menyangka bahwa seorang dokter wanita dari desa terpencil bisa memiliki kemampuan bertahan hidup di alam liar yang setara dengan personel pasukan khusus yang terlatih. Bramantio yang menerima laporan melalui telepon genggam satelitnya berteriak dengan sangat marah, menuntut agar Adrian segera ditemukan dalam keadaan mati atau hidup sebelum fajar menyingsing. Ketamakan telah merusak akal sehat Bramantio, membuatnya semakin terobsesi untuk melenyapkan Adrian demi menguasai seluruh harta kekayaan keluarga Mahendra yang sangat melimpah dan tidak ternilai harganya. Di dalam sebuah gua kecil yang sangat sempit dan lembab, Kinanti dengan hati-hati memeriksa kembali perban di perut Adrian untuk memastikan tidak ada pendarahan baru yang terjadi akibat aktivitas fisik berat. Adrian menatap langit-langit gua dengan napas yang terengah-engah, merasakan denyut nadi di seluruh tubuhnya yang berdetak sangat kencang akibat ketegangan dan rasa sakit yang ia alami. Ia meraih tangan Kinanti dan berbisik pelan bahwa jika situasi menjadi semakin buruk,
Kinanti harus meninggalkannya dan menyelamatkan dirinya sendiri dari kejaran para pembunuh berdarah dingin tersebut. Kinanti menatap mata Adrian dengan sangat tajam dan menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan pasiennya, terutama dalam situasi yang penuh bahaya. Kesetiaan dan keteguhan hati Kinanti membuat Adrian merasa sangat terharu. Sebuah perasaan yang sudah sangat lama tidak pernah ia rasakan sejak kematian kedua orang tuanya dalam kecelakaan pesawat. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam dunia yang penuh dengan tipu daya dan pengkhianatan, di mana setiap orang hanya berteman dengannya karena menginginkan keuntungan finansial atau kekuasaan politik semata. Di dalam gua yang dingin dan gelap ini, ia justru menemukan sebuah ketulusan yang murni dari seorang wanita yang bahkan tidak mengetahui identitas aslinya yang sebenarnya. Adrian bersumpah di dalam hatinya bahwa jika mereka berhasil selamat dari malam ini, ia akan menjamin keamanan dan kebahagiaan Kinanti dengan segala kemampuannya. Suara langkah kaki yang menginjak ranting kering terdengar sangat dekat dari mulut gua, memaksa Kinanti dan Adrian untuk menahan napas dan tetap tidak bergerak sedikit pun di kegelapan. Cahaya senter dari salah satu anak buah Raka menyisir dinding gua, namun untungnya terhalang oleh tumpukan batu besar yang secara alami melindungi posisi persembunyian mereka yang sangat sempit. Detak jantung mereka berdua terasa seperti dentuman genderang perang yang sangat keras. Namun mereka tetap menjaga ketenangan mental dengan sangat luar biasa hingga pengejar tersebut akhirnya menjauh. Kinanti mengembuskan napas lega yang sangat panjang setelah merasa keadaan sudah cukup aman untuk sejenak melepaskan ketegangan yang sejak tadi menghimpit dada mereka. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, memberikan semburat warna merah dan oranye yang sangat indah, namun juga membawa tantangan baru karena posisi mereka akan lebih mudah terlihat. Kinanti memutuskan bahwa mereka harus segera bergerak menuju sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 10 km dari sana untuk mencari bantuan dari pihak berwenang yang jujur. Ia tahu ada seorang pensiunan polisi militer yang tinggal di pinggiran kota tersebut. Seseorang yang pernah ia selamatkan nyawanya beberapa tahun lalu dan memiliki integritas yang sangat tinggi. Dengan penuh kehati-hatian, mereka mulai menuruni lereng gunung melalui jalur tikus yang jarang diketahui oleh orang luar agar tidak bertemu dengan patroli anak buah Bramantyo. Selama perjalanan menuruni gunung, Adrian mulai berbagi sedikit informasi tentang konspirasi besar yang sedang terjadi di dalam grup Mahendra dan bagaimana Bramantyo telah memanipulasi banyak orang penting. Kinanti mendengarkan dengan penuh analisis, sesekali memberikan masukan strategis tentang bagaimana cara menjebak Bramantyo melalui jalur hukum yang sah dengan bukti-bukti finansial yang sangat kuat. Ia menyadari bahwa lawan yang dihadapi Adrian bukan hanya seorang pembunuh, melainkan sebuah sistem korupsi yang sudah sangat berakar dan memiliki banyak kaki tangan di berbagai lembaga. Meskipun begitu, Kinanti tidak merasa gentar karena ia percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri jika diperjuangkan dengan cara-cara yang tepat dan penuh dengan keberanian. Mereka akhirnya mencapai pinggiran kota saat matahari sudah mulai meninggi, menampakkan kondisi fisik mereka yang sangat kotor dan penuh dengan luka goresan akibat ranting pohon berduri. Kinanti segera mencari telepon umum terdekat untuk menghubungi kenalannya. Sementara Adrian bersembunyi di balik sebuah gudang tua yang sudah tidak digunakan lagi untuk menghindari keramaian orang. Tidak butuh waktu lama bagi teman lama Kinanti yang bernama Pak Surya untuk datang dengan mobil jeep tua yang tampak sangat kokoh dan siap untuk segala medan. Pak Surya segera menyambut mereka dengan ekspresi yang penuh dengan kewaspadaan namun tetap ramah. Menyadari bahwa tamunya kali ini bukanlah orang biasa yang sedang menghadapi masalah kecil. Di dalam rumah Pak Surya yang sangat sederhana namun dijaga dengan sistem keamanan yang sangat ketat, Adrian akhirnya bisa mendapatkan perawatan medis yang lebih memadai dan tempat istirahat. Pak Surya yang memiliki banyak koneksi di kalangan intelijen militer, segera mulai melakukan penyelidikan rahasia mengenai pergerakan tim pembunuh bayaran yang dikirim oleh Bramantyo ke daerah pegunungan tersebut. Ia sangat terkejut saat mengetahui bahwa Adrian adalah pemilik sah dari salah satu konglomerasi terbesar di negara ini, yang dikabarkan telah meninggal dunia dalam kecelakaan mobil.
Situasi ini menjadi semakin kompleks karena mereka harus berpacu dengan waktu sebelum Bramantyo secara resmi dilantik sebagai pemimpin permanen grup Mahendra oleh Dewan Komisaris. Adrian menggunakan perangkat komunikasi canggih milik Pak Surya untuk melakukan panggilan video terenkripsi dengan pengacara pribadinya yang paling terpercaya guna memberikan instruksi mengenai langkah-langkah hukum darurat yang harus diambil. Kinanti tetap berada di samping Adrian, memberikan dukungan moral, dan memastikan kondisi kesehatan pria itu tidak kembali menurun akibat stres yang sangat tinggi selama proses perencanaan serangan balik. Ia mulai melihat sisi lain dari Adrian. Seorang pemimpin yang sangat visioner dan sangat tegas dalam mengambil setiap keputusan penting, meskipun ia sedang berada dalam posisi yang sangat terjepit. Kekaguman di antara mereka berdua terus tumbuh, menciptakan sebuah ikatan emosional yang jauh lebih dalam daripada sekadar hubungan antara seorang dokter dan pasien biasa. Sementara itu, Bramantyo mulai merasa panik karena semua akses ke rekening pribadi Adrian telah dibekukan secara tiba-tiba oleh sistem keamanan otomatis yang hanya bisa diaktifkan oleh pemilik aslinya. Ia menyadari bahwa Adrian masih hidup dan sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk menjatuhkannya dari puncak kekuasaan yang baru saja ia cicipi selama beberapa hari terakhir ini. Bramantyo segera memanggil para pengacara dan konsultan komunikasinya untuk menyusun skenario fitnah baru guna menjatuhkan kredibilitas Adrian di mata publik dan para pemegang saham utama perusahaan. Ia juga menginstruksikan Raka untuk merekrut lebih banyak tentara bayaran profesional guna menjaga gedung pusat Mahendra dan memastikan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana. Pagi itu, Adrian dan Kinanti duduk di teras belakang rumah Pak Surya, sambil menikmati udara kota kecil yang relatif lebih hangat dibandingkan dengan udara dingin di lereng pegunungan. Adrian menatap Kinanti dengan tatapan yang sangat dalam dan bertanya mengapa ia mau mengambil risiko yang sangat besar untuk menolong seseorang yang baru saja ia kenal di jalan. Kinanti menjawab dengan sangat tenang bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk membela kebenaran, dan ia melihat ada sebuah integritas yang sangat kuat di dalam mata Adrian sejak awal. Jawaban itu membuat Adrian merasa sangat tersanjung, dan ia berjanji bahwa keberanian Kinanti tidak akan pernah terlupakan sepanjang sisa hidupnya yang akan ia dedikasikan untuk kebaikan. Mereka mulai menyusun rencana keberangkatan menuju Jakarta dengan cara yang sangat rahasia agar tidak terdeteksi oleh jaringan mata-mata Bramantyo yang tersebar di stasiun maupun bandara internasional utama. Pak Surya menyarankan agar mereka menggunakan jalur laut melalui pelabuhan kecil, dengan menggunakan kapal nelayan milik salah satu sahabatnya yang bisa dipercaya untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka. Kinanti memutuskan untuk tetap ikut mendampingi Adrian ke Jakarta karena ia khawatir akan kondisi kesehatan Adrian yang masih membutuhkan pemantauan medis secara intensif selama beberapa minggu ke depan. Keputusan Kinanti untuk ikut serta membawa secercah harapan bagi Adrian, memberinya kekuatan ekstra untuk menghadapi pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib masa depan kerajaan bisnis keluarganya. Malam sebelum keberangkatan, suasana di rumah Pak Surya menjadi sangat hening dan penuh dengan antisipasi terhadap tantangan besar yang akan mereka hadapi di ibu kota negara yang sangat kejam. Kinanti menyiapkan tas kecil berisi peralatan medis esensial, sementara Adrian menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer untuk memastikan semua data bukti kejahatan Bramantyo telah tersimpan dengan sangat aman. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini mungkin akan menjadi perjalanan paling berbahaya dalam hidup mereka. Namun mereka tidak merasa takut karena mereka memiliki satu sama lain sebagai pendukung. Rasa saling percaya yang telah terbentuk di tengah badai dan kejaran maut menjadi fondasi yang sangat kuat bagi perjuangan mereka untuk menegakkan keadilan sejati. Kapal nelayan yang akan membawa mereka sudah bersandar di pelabuhan kecil yang sangat sunyi, siap untuk membelah ombak Laut Jawa menuju Jakarta, di bawah perlindungan kegelapan malam yang sangat pekat. Adrian membantu Kinanti naik ke atas kapal dengan penuh perhatian, menunjukkan bahwa perannya kini bukan lagi sebagai orang yang dibantu, melainkan sebagai pelindung bagi wanita yang ia cintai. Pak Surya memberikan penghormatan militer terakhir saat kapal mulai bergerak menjauh dari dermaga kayu yang mulai lapuk dimakan usia sebagai tanda dukungan moral yang sangat mendalam. Di atas dek kapal yang bergoyang,
Adrian dan Kinanti berdiri berdampingan sambil menatap cakrawala yang luas. Siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di kota metropolitan yang penuh intrik. Di Jakarta, Bramantyo masih belum menyadari bahwa badai yang sesungguhnya sedang menuju ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi dan akan menghancurkan semua kebohongan yang telah ia bangun dengan sangat rapi. Ia terus merayakan kemenangannya yang semu dengan mengadakan pesta mewah bagi para kolega bisnisnya. Sama sekali tidak menyadari bahwa waktu kekuasaannya hanya tinggal menghitung hari yang sangat singkat saja. Keangkuhan Bramantyo akan menjadi senjata makan tuan yang paling mematikan bagi dirinya sendiri saat ia harus berhadapan langsung dengan Adrian yang kini didampingi oleh seorang wanita cerdas. Keadilan mungkin terasa lambat untuk datang. Namun saat ia tiba, ia akan menyapu bersih semua ketidakadilan dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan tidak mungkin bisa dihentikan oleh siapapun. Kapal nelayan yang membawa mereka akhirnya merapat di sebuah dermaga pribadi yang sangat tersembunyi di sudut pelabuhan Jakarta saat fajar baru saja mulai menampakkan semburat cahayanya yang pucat di cakrawala. Adrian berdiri di samping Kinanti sambil menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di kejauhan. Seolah-olah ia sedang melihat medan pertempuran yang sudah sangat ia kenal selama bertahun-tahun lamanya. 3 buah mobil hitam mewah dengan kaca gelap sudah menunggu mereka di ujung dermaga dengan mesin yang tetap menyala. Namun suaranya nyaris tidak terdengar sama sekali di tengah kesunyian pagi yang sangat dingin. Beberapa pria berbadan tegap dengan setelan jas rapi segera keluar dari mobil dan memberikan hormat yang sangat dalam kepada Adrian, yang kini tampak jauh lebih berwibawa meskipun fisiknya belum pulih total. Kinanti memperhatikan pemandangan tersebut dengan ekspresi tenang. Namun matanya tetap waspada karena ia menyadari bahwa dunia yang kini ia injaki jauh lebih berbahaya daripada hutan belantara di pegunungan. Salah satu ajudan terpercaya Adrian yang bernama Hendra mendekat dan melaporkan bahwa situasi di pusat kota masih dalam kendali penuh Bramantyo. Namun dukungan internal mulai retak secara perlahan akibat isu hilangnya sang pemimpin utama. Adrian mengajak Kinanti untuk masuk ke dalam mobil paling tengah yang memiliki tingkat keamanan anti peluru sangat tinggi, guna memastikan keselamatan mereka selama perjalanan menuju pusat kota yang penuh dengan kamera pengawas. Di dalam kendaraan yang sangat mewah tersebut, Adrian mulai membuka beberapa dokumen digital yang berisi laporan keuangan terbaru dari grup Mahendra, yang menunjukkan adanya penggelapan dana dalam skala yang sangat besar. Kinanti duduk di sampingnya sambil tetap memantau kondisi denyut nadi Adrian melalui alat medis portabel karena ia tahu bahwa tekanan emosional saat ini bisa berdampak sangat buruk pada luka operasinya yang baru saja mengering. Mobil mereka melaju membelah kemacetan Jakarta yang mulai padat menuju sebuah apartemen mewah yang terletak di lantai paling atas sebuah gedung eksklusif di kawasan pusat bisnis yang sangat bergengsi. Begitu pintu lift terbuka, Kinanti terpana melihat kemewahan yang sangat luar biasa dari interior hunian tersebut yang dipenuhi dengan karya seni mahal serta pemandangan kota yang sangat spektakuler dari balik dinding kaca. Ia menyadari bahwa pria yang ia selamatkan di pinggir jalan itu bukanlah sekadar orang kaya biasa, melainkan seorang penguasa ekonomi yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap stabilitas pasar modal di seluruh penjuru negeri ini. Adrian mempersilakan Kinanti untuk beristirahat di kamar tamu utama yang sangat luas. Sementara ia harus segera melakukan pertemuan rahasia dengan beberapa dewan komisaris yang masih setia kepada mendiang ayahnya dahulu. Sebelum beranjak, Adrian menatap mata Kinanti dengan sangat tulus dan secara resmi meminta maaf karena telah menyeretnya ke dalam dunia yang penuh dengan intrik politik serta bahaya yang sangat nyata ini. Kinanti hanya tersenyum tenang dan menjawab bahwa ia sudah memilih untuk mengikuti takdir ini sejak ia memutuskan untuk membawa Adrian masuk ke dalam kliniknya di tengah badai hujan yang sangat dahsyat malam itu. Sore harinya, seorang wanita cantik bernama Sheila, yang merupakan tunangan pilihan keluarga bagi Adrian, tiba-tiba datang ke apartemen tersebut setelah mendapatkan informasi bocor mengenai kepulangan sang pewaris tahta Mahendra tersebut. Sheila menatap Kinanti dengan pandangan yang sangat merendahkan dari ujung kaki hingga ujung kepala sambil melontarkan kata-kata sindiran tentang bagaimana seorang gadis desa bisa berada di tempat yang sangat eksklusif seperti ini. Kinanti tidak terpancing emosinya sama sekali, melainkan tetap berdiri tegak dengan martabat yang sangat tinggi,
sambil menjelaskan posisinya sebagai dokter pribadi yang bertanggung jawab atas keselamatan nyawa Adrian selama masa kritis. Pemulihan fisik. Ketegangan di ruang tamu semakin memuncak ketika Sheila mencoba untuk mengusir Kinanti keluar. Namun Adrian tiba-tiba muncul dari ruang kerjanya dengan tatapan mata yang sangat tajam dan sangat dingin menusuk ke arah Sheila. Adrian dengan tegas menyatakan bahwa Kinanti adalah tamu kehormatannya yang paling penting, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak untuk merendahkan wanita yang telah menyelamatkan nyawanya dari kematian tragis. Sheila tampak sangat terkejut sekaligus malu karena selama ini ia tidak pernah melihat Adrian bersikap begitu protektif terhadap wanita manapun, termasuk terhadap dirinya yang berasal dari keluarga konglomerat yang sangat dihormati. Setelah Sheila pergi dengan penuh rasa marah, Adrian dan Kinanti kembali fokus pada strategi untuk menghadapi rapat umum pemegang saham yang akan dilaksanakan dalam waktu 2 hari ke depan di kantor pusat. Kinanti memberikan masukan tentang bagaimana cara menggunakan bahasa tubuh yang kuat untuk menunjukkan bahwa Adrian sudah pulih sepenuhnya, meskipun sebenarnya ia masih merasakan sedikit rasa nyeri di bagian perutnya tersebut. Mereka juga merancang skenario untuk memancing Bramantyo agar mengakui semua perbuatannya di depan rekaman tersembunyi yang akan disiarkan langsung ke seluruh jaringan televisi nasional, guna memberikan efek kejut yang sangat luar biasa bagi masyarakat umum. Kinanti mulai mempelajari profil para pemegang saham utama serta beberapa direktur yang memiliki posisi strategis di dalam perusahaan agar ia bisa memberikan saran yang lebih akurat mengenai siapa yang bisa diajak bekerja sama. Ia menyadari bahwa di dunia bisnis yang sangat kejam ini, kesetiaan seringkali hanya sebatas kepentingan materi, sehingga mereka harus menawarkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar janji-janji kosong belaka kepada para calon sekutu. Adrian merasa sangat terbantu dengan perspektif segar yang diberikan oleh Kinanti, karena selama ini ia terlalu fokus pada angka-angka, tanpa mempertimbangkan sisi psikologis dari orang-orang yang bekerja di bawah kekuasaannya. Di tempat lain, Bramantyo sedang duduk di kursi kebesaran ketua dewan direksi, sambil memutar-mutar pena emasnya dengan perasaan yang sangat gelisah. Meskipun ia mencoba tampil sangat percaya diri di depan para bawahannya yang penurut, ia mulai mencium adanya pergerakan mencurigakan dari beberapa aset yang tiba-tiba berpindah tangan ke pihak yang tidak dikenal. Namun ia belum bisa melacak siapa dalang di balik semua transaksi rahasia tersebut. Bramantyo menginstruksikan tim keamanannya untuk memperketat penjagaan di seluruh area gedung Mahendra dan melarang siapapun yang tidak memiliki izin khusus untuk masuk ke dalam lantai eksklusif di mana ruang arsip keuangan disimpan. Malam terakhir sebelum pertempuran besar dimulai, Kinanti dan Adrian berdiri di balkon apartemen sambil menatap lautan lampu kota Jakarta yang tampak sangat indah, namun menyimpan banyak sekali penderitaan serta kesenjangan sosial yang nyata. Adrian berjanji bahwa jika ia berhasil merebut kembali perusahaannya, ia akan melakukan reformasi besar-besaran untuk menjadikan grup Mahendra sebagai pilar pembangunan yang lebih berpihak pada rakyat kecil, sebagaimana cita-cita luhur ayahnya dahulu. Kinanti merasa bangga melihat visi besar yang dimiliki oleh pria ini, dan ia semakin yakin bahwa keputusannya untuk membantu Adrian adalah sebuah tindakan yang sangat tepat demi masa depan yang jauh lebih baik. Adrian menyentuh tangan Kinanti secara perlahan dan menyatakan bahwa tanpa kehadirannya, ia mungkin sudah menyerah pada rasa sakit serta keputusasaan yang melanda saat ia tergeletak di pinggir jalan yang sangat sunyi dan dingin. Kinanti merasakan sebuah getaran emosional yang sangat kuat, namun ia tetap berusaha menjaga profesionalismenya sebagai seorang dokter dengan mengingatkan Adrian untuk segera beristirahat agar stamina fisiknya tetap terjaga dengan sangat baik. Besok pagi, mereka berdua menyadari bahwa hubungan ini telah melampaui batas kewajiban medis. Namun mereka memilih untuk menyimpan perasaan tersebut di dalam hati masing-masing hingga semua masalah besar ini selesai dengan tuntas. Pagi yang menentukan akhirnya tiba dengan cuaca yang sangat cerah, seolah-olah alam pun sedang memberikan restunya bagi perjuangan Adrian dan Kinanti untuk mengembalikan keadilan di tengah dunia korporasi yang penuh noda. Adrian mengenakan setelan jas terbaiknya yang sangat pas dengan bentuk tubuhnya yang tegap, sementara Kinanti mengenakan pakaian formal yang elegan.
namun tetap menunjukkan kepribadiannya yang sangat kuat sebagai seorang wanita cerdas. Mereka berangkat menuju gedung Mahendra dengan pengawalan yang sangat ketat dari tim keamanan khusus yang telah disumpah untuk setia sampai mati demi melindungi sang pewaris sah yang kini telah kembali dari ambang kematian tragis. Begitu mobil mereka berhenti di depan lobi utama gedung Mahendra, seluruh karyawan yang sedang beraktivitas tiba-tiba berhenti dan menatap dengan pandangan tidak percaya, melihat sosok Adrian yang selama ini dikabarkan telah meninggal dunia. Adrian melangkah dengan sangat tenang, namun penuh kewibawaan melewati barisan staf yang mulai berbisik-bisik, sementara Kinanti berjalan tepat di sampingnya dengan pandangan mata yang sangat tajam dan penuh dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka segera menuju lift khusus direksi yang akan membawa mereka langsung ke lantai paling atas di mana rapat umum pemegang saham sudah mulai berlangsung di bawah pimpinan Bramantyo. Pintu ruang rapat yang sangat besar itu terbuka dengan suara yang cukup keras hingga membuat semua orang di dalam ruangan tersebut menoleh secara serentak ke arah pintu masuk dengan ekspresi yang sangat terkejut. Bramantyo yang sedang berdiri di depan podium tiba, terdiam kaku dengan wajah yang berubah menjadi sangat pucat seperti mayat saat melihat Adrian berdiri tegak di hadapannya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Kinanti berdiri di belakang Adrian, sambil membawa tas berisi dokumen-dokumen penting yang akan menjadi senjata pamungkas untuk menghancurkan semua kebohongan yang telah dibangun oleh Bramantyo selama masa pelarian yang penuh dengan penderitaan. Adrian melangkah menuju meja bundar yang sangat besar dan langsung mengambil tempat duduk di kursi utama yang merupakan hak mutlaknya sebagai pemilik saham mayoritas sekaligus pemimpin sah dari seluruh grup perusahaan ini. Ia mulai memaparkan semua bukti kecurangan serta penggelapan dana yang telah dilakukan oleh Bramantyo dengan bantuan beberapa oknum eksekutif yang kini mulai merasa ketakutan dan berusaha untuk saling menyalahkan satu sama lain demi menyelamatkan diri sendiri. Kinanti membantu membagikan salinan dokumen bukti tersebut kepada seluruh pemegang saham yang hadir, sehingga tidak ada lagi ruang bagi Bramantyo untuk mengelak dari tuduhan yang sangat serius. Merasa terpojok dan tidak memiliki jalan keluar lagi, Bramantyo mulai berteriak dengan penuh kemarahan sambil menuduh bahwa Adrian adalah seorang penipu yang sengaja memalsukan kematiannya untuk mencari simpati dari para investor serta publik luas. Ia mencoba untuk memanggil tim keamanannya agar mengusir Adrian keluar dari ruangan. Namun ia terkejut saat mengetahui bahwa seluruh personel keamanan gedung telah beralih pihak untuk mendukung kembali kepemimpinan Adrian yang sah. Kinanti menatap Bramantyo dengan penuh rasa iba, karena ia melihat bagaimana keserakahan telah menghancurkan moralitas seorang manusia hingga ia tega mengkhianati keluarganya sendiri demi mendapatkan harta benda yang sangat melimpah. Adrian dengan tenang memberikan perintah agar pihak kepolisian yang sudah menunggu di luar ruangan segera masuk untuk melakukan penangkapan terhadap Bramantyo atas tuduhan percobaan pembunuhan serta tindak pidana pencucian uang yang sangat besar. Seluruh peserta rapat memberikan tepuk tangan yang sangat meriah sebagai bentuk dukungan atas kembalinya Adrian Mahendra yang dianggap sebagai satu-satunya harapan untuk menyelamatkan masa depan perusahaan dari kehancuran total akibat korupsi. Kinanti merasa sangat lega karena perjuangan mereka selama beberapa minggu terakhir ini akhirnya membuahkan hasil yang sangat manis dan memberikan pelajaran berharga bagi siapapun yang mencoba untuk bermain dengan keadilan serta integritas. Setelah kerusuhan di ruang rapat mulai mereda, Adrian mengajak Kinanti untuk masuk ke dalam kantor pribadinya yang sangat luas untuk sejenak melepaskan lelah serta merayakan kemenangan kecil yang baru saja mereka raih bersama. Ia duduk di kursi kerjanya sambil menatap pemandangan kota Jakarta dari jendela besar, menyadari bahwa meskipun satu musuh telah tumbang, namun perjalanan untuk memulihkan kejayaan perusahaannya baru saja dimulai dengan tantangan berat. Kinanti mendekat dan memberikan suntikan vitamin serta obat rutin kepada Adrian agar kondisinya tetap stabil, karena ia menyadari bahwa hari-hari ke depan akan menjadi sangat sibuk dan melelahkan bagi pria yang baru pulih ini. Adrian menatap Kinanti dengan penuh kasih sayang dan menyatakan bahwa ia ingin Kinanti tetap berada di sisinya bukan hanya sebagai dokter pribadi, tetapi sebagai penasihat strategis yang akan membantunya dalam mengelola yayasan kemanusiaan, perusahaan,
Kinanti tertegun sejenak mendengar tawaran tersebut karena ia tidak pernah membayangkan akan bekerja di lingkungan korporat yang sangat kompetitif. Namun ia melihat ada sebuah peluang besar untuk membantu lebih banyak orang melalui yayasan. Ia tersenyum dan mengangguk setuju, menandakan bahwa kemitraan unik di antara mereka akan terus berlanjut ke tahap yang jauh lebih serius dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas di seluruh negeri ini. Cahaya matahari sore mulai masuk melalui celah-celah jendela kantor, menyinari wajah kedua orang yang telah berhasil melewati badai maut dengan penuh keberanian serta integritas yang sangat tinggi di mata dunia internasional saat ini. Mereka berdua menyadari bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, namun nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan yang mereka pegang teguh telah menyatukan mereka dalam sebuah ikatan takdir yang sangat indah dan kuat. Adrian berdiri dan menjabat tangan Kinanti dengan penuh rasa bangga. Sebuah simbol dimulainya era baru di bawah kepemimpinan yang lebih bermartabat serta berlandaskan pada cinta kasih yang tulus demi masa depan yang cerah. Malam itu, gedung ballroom termewah di Jakarta didekorasi dengan kristal yang memantulkan cahaya gemerlap ke seluruh penjuru ruangan yang dipenuhi oleh aroma parfum mahal serta gaun-gaun rancangan desainer ternama dunia yang sangat eksklusif. Kinanti berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun sutra berwarna biru tua yang memberikan kesan anggun, namun tetap sederhana, mencerminkan kepribadiannya yang tidak menyukai kemewahan yang berlebihan atau pamer kekayaan secara terang-terangan di depan publik. Meskipun jantungnya berdegup kencang karena harus menghadapi lingkaran sosial paling elit dan paling kejam di negeri ini, ia menarik napas panjang untuk menenangkan jiwanya yang rindu akan ketenangan hutan pegunungan yang sangat sunyi. Adrian masuk ke dalam ruangan dengan setelan jas hitam yang dibuat khusus oleh penjahit terbaik di London, menonjolkan bahunya yang lebar serta aura otoritas yang sangat dominan sebagai penguasa sah grup Mahendra yang baru saja bangkit kembali. Ia menghampiri Kinanti dengan langkah yang sangat mantap dan memberikan sebuah kalung berlian langka sebagai tanda penghargaan atas kesetiaan serta pengorbanan wanita itu selama masa-masa paling gelap dalam hidupnya yang hampir berakhir tragis. Tatapan matanya yang biasanya sedingin es kini melunak saat menatap wajah Kinanti, menyadari bahwa wanita ini adalah satu-satunya orang yang melihat dirinya sebagai manusia biasa, bukan sekadar simbol kekuasaan korporasi besar yang sangat kaku. Ketika mereka berdua memasuki ruang utama pesta, kebisingan suara percakapan tiba-tiba mereda dan digantikan oleh bisikan-bisikan tajam dari para tamu undangan yang merasa sangat penasaran sekaligus sangat iri melihat kehadiran dokter desa tersebut di sisi Adrian. Para wanita sosialita dengan perhiasan yang sangat mencolok mulai melontarkan pandangan merendahkan ke arah Kinanti, seolah-olah mereka sedang melihat orang asing yang tidak pantas berada di tengah-tengah kumpulan serigala yang haus akan status sosial yang tinggi. Namun, Kinanti tetap berjalan dengan kepala tegak dan senyum yang sangat tenang, menunjukkan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang mereka miliki di dalam rekening bank yang sangat melimpah. Di sudut ruangan, sekelompok pria tua yang merupakan anggota dewan direksi yang pernah mendukung pengkhianatan Bramantio tampak sedang berdiskusi dengan nada suara yang sangat rendah, sambil sesekali melirik ke arah Adrian dengan perasaan sangat gelisah. Mereka menyadari bahwa posisi mereka sedang terancam karena Adrian telah mulai melakukan pembersihan internal secara besar-besaran terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam penggelapan dana perusahaan selama ia menghilang secara misterius di pegunungan. Adrian sengaja mengundang mereka ke pesta ini untuk menunjukkan bahwa ia mengetahui semua rahasia gelap mereka dan tidak akan segan-segan menyeret mereka ke jalur hukum yang sangat tegas tanpa ada sedikit pun belas kasihan. Seorang wanita parubaya dengan riasan wajah yang sangat tebal mendekati Kinanti dan mulai bertanya dengan nada yang sangat sinis mengenai latar belakang pendidikan, serta asal-usul keluarganya yang dianggap tidak setara dengan standar elit Jakarta. Ia berusaha memojokkan Kinanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak tentang etika kedokteran di daerah terpencil yang menurutnya sangat primitif dan tidak memiliki masa depan yang cerah di mata masyarakat perkotaan yang modern. Kinanti mendengarkan dengan penuh kesabaran sebelum akhirnya memberikan jawaban yang sangat cerdas tentang bagaimana pengalaman di lapangan telah membentuk pemahaman kemanusiaannya, jauh lebih mendalam daripada sekadar teori-teori.
medis yang dipelajari di balik meja kantor yang nyaman. Jawaban Kinanti yang sangat tajam dan sangat logis itu membuat wanita sosialita tersebut terdiam kaku, karena ia tidak menyangka bahwa seorang gadis dari desa bisa memiliki kemampuan retorika yang begitu sangat memukau dan berwibawa di depan umum. Beberapa tamu lainnya yang mendengarkan percakapan tersebut mulai merasa sangat tertarik dengan kepribadian Kinanti yang tampak sangat berbeda dari kebanyakan wanita yang hanya mementingkan penampilan fisik serta koleksi tas bermerek yang sangat mahal. Adrian yang berdiri tidak jauh dari sana merasa sangat bangga melihat bagaimana Kinanti mampu menghadapi serangan verbal tersebut dengan ketenangan seorang profesional sejati yang sudah terbiasa menghadapi situasi sangat kritis di meja operasi. Di tengah kemeriahan pesta tersebut, Adrian secara resmi mengumumkan peluncuran yayasan kesehatan baru yang akan fokus pada pembangunan rumah sakit modern di daerah-daerah tertinggal sebagai bagian dari tanggung jawab sosial grup Mahendra terhadap bangsa Indonesia tercinta. Ia menunjuk Kinanti sebagai direktur medis yayasan tersebut. Sebuah pengumuman yang langsung memicu riuh, rendah suara kekaguman, sekaligus ketidaksetujuan dari pihak-pihak yang merasa bahwa posisi strategis itu seharusnya diberikan kepada kroni-kroni mereka yang berpengaruh. Pengumuman ini bukan hanya sekadar pemberian jabatan, melainkan sebuah pernyataan perang terbuka terhadap sistem lama yang penuh dengan praktek nepotisme serta korupsi yang telah lama mengakar kuat di dalam struktur manajemen perusahaan tersebut. Bramantyo yang saat ini sedang menjalani masa tahanan rumah menunggu persidangan dikabarkan merasa sangat terpukul mendengar berita tentang pengangkatan Kinanti melalui laporan yang dikirimkan oleh pengacara pribadinya yang masih memiliki akses komunikasi sangat terbatas melalui saluran khusus. Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis yang dianggapnya sebagai kerikil kecil itu kini telah berubah menjadi pilar kekuatan baru yang sangat sulit untuk dihancurkan dengan cara-cara kotor seperti yang biasa ia gunakan pada masa lalu. Kegagalannya dalam melenyapkan Adrian di pegunungan kini berbuah pahit karena ia harus menyaksikan secara perlahan bagaimana seluruh kekuasaan yang ia impikan hancur berkeping-keping di bawah tangan dingin seorang dokter wanita. Kinanti menyadari bahwa posisi barunya sebagai direktur medis akan membawanya ke dalam pusaran konflik yang jauh lebih besar dan sangat melelahkan secara mental dibandingkan dengan tugas-tugas medisnya yang biasa ia lakukan di klinik desa terpencil. Namun, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk menggunakan kekuasaan finansial milik Adrian demi kepentingan masyarakat banyak yang selama ini terabaikan oleh kebijakan perusahaan yang hanya mengejar keuntungan semata tanpa memedulikan dampak sosial nyata. Ia mulai merancang rencana strategis untuk merekrut tenaga medis terbaik yang memiliki integritas tinggi, guna memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan oleh yayasan akan benar-benar sampai kepada mereka yang sangat membutuhkan bantuan layanan kesehatan. Selama acara makan malam berlangsung, seorang investor asing dari Singapura mulai mendekati Adrian untuk mendiskusikan potensi kerjasama jangka panjang dalam proyek pembangunan infrastruktur kesehatan digital yang sedang menjadi tren global utama saat ini di dunia bisnis. Adrian dengan sangat lincah mengarahkan pembicaraan tersebut kepada Kinanti, agar wanita itu bisa memberikan perspektif medis yang lebih mendalam mengenai tantangan serta peluang yang ada di daerah-daerah terpencil yang sangat sulit dijangkau transportasi. Kemampuan Kinanti dalam menjelaskan terminologi medis yang sangat rumit menjadi bahasa bisnis yang mudah dipahami membuat investor tersebut merasa sangat yakin untuk menanamkan modalnya di bawah naungan kepemimpinan Adrian dan tim ahli medis barunya. Keberhasilan Kinanti dalam memikat hati para investor membuat posisi Adrian semakin kuat di mata Dewan Komisaris yang awalnya masih merasa ragu dengan keputusannya membawa orang luar ke dalam lingkaran inti manajemen tertinggi di perusahaan besar. Beberapa direktur yang tadinya bersikap sangat dingin mulai mengubah sikap mereka menjadi lebih ramah dan berusaha untuk mencari muka di depan Kinanti dengan menawarkan berbagai fasilitas pendukung untuk operasional yayasan kesehatan ke depannya. Namun, Kinanti tetap bersikap sangat waspada terhadap segala bentuk keramahan yang berlebihan karena ia tahu betul bahwa di balik senyuman manis para pengusaha tersebut seringkali tersimpan agenda pribadi yang sangat licik dan jahat. Saat alunan musik klasik mulai memenuhi ruangan ballroom,
Adrian mengajak Kinanti untuk berdansa di tengah lantai dansa yang sangat megah di bawah sorotan lampu sorot yang terang yang membuat suasana menjadi semakin romantis dan penuh kehangatan. Meskipun awalnya merasa sedikit canggung karena tidak terbiasa dengan protokol pesta mewah semacam ini, Kinanti akhirnya mengikuti gerakan langkah kaki Adrian yang sangat luwes dan penuh dengan perasaan tulus yang berasal dari lubuk hatinya. Di bawah tatapan mata ribuan tamu undangan, mereka berdua tampak seperti pasangan yang sangat serasi yang sedang merayakan kemenangan atas segala rintangan berat yang telah mereka lalui bersama di tengah badai pengkhianatan. Adrian berbisik pelan di telinga Kinanti tentang rencananya untuk melakukan audit forensik menyeluruh terhadap seluruh aset perusahaan yang pernah dikelola oleh Bramantio, guna memastikan tidak ada sisa-sisa korupsi yang masih bersembunyi di dalam sistem manajemen keuangan. Ia ingin membangun fondasi yang sangat bersih dan transparan bagi masa depan perusahaannya, agar tidak ada lagi celah bagi orang-orang serakah untuk merusak kejayaan keluarga Mahendra yang sudah dibangun dengan sangat susah payah selama bertahun-tahun. Kinanti mendukung penuh rencana tersebut karena ia percaya bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga dalam membangun sebuah bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan seluruh karyawan perusahaan tersebut. Namun, di balik kegemerlapan pesta tersebut, seorang asisten pribadi Bramantio yang masih setia terlihat sedang melakukan komunikasi rahasia melalui pesan singkat dengan seorang tokoh bayangan yang selama ini menjadi otak di balik semua gerakan ilegal di kota. Tokoh misterius ini memerintahkan sang asisten untuk mulai menyebarkan rumor negatif tentang masa lalu Kinanti di media sosial, guna merusak reputasi wanita itu, sebelum Yayasan Kesehatan resmi diluncurkan secara formal ke hadapan publik nasional. Mereka berharap bahwa dengan menghancurkan karakter Kinanti, mereka bisa melemahkan posisi tawar Adrian di depan para pemegang saham, serta menghentikan proses penyelidikan korupsi yang saat ini sedang gencar dilakukan tim audit independen. Kinanti yang memiliki intuisi sangat tajam mulai merasakan adanya aura negatif yang kembali menyelimuti ruangan meskipun pesta masih terus berlangsung dengan penuh tawa serta denting gelas kristal yang saling bersentuhan dengan nada yang sangat merdu sekali. Ia memperhatikan beberapa orang yang mulai sibuk menatap layar ponsel mereka dengan ekspresi yang sangat terkejut, sebelum akhirnya mereka mulai berbisik-bisik, sambil melihat ke arahnya dengan pandangan yang penuh kecurigaan yang sangat tajam. Berita palsu yang disebarkan mulai menyebar seperti api di tengah padang rumput yang sangat kering, menuduh bahwa Kinanti memiliki hubungan gelap dengan beberapa pasien di desa demi mendapatkan keuntungan finansial yang sangat melimpah secara ilegal. Adrian segera menyadari situasi yang tidak kondusif tersebut dan langsung memerintahkan tim keamanan sibernya untuk melacak sumber penyebaran berita palsu itu dan melakukan tindakan hukum yang sangat cepat untuk mematikan akses situs-situs penyebar fitnah kejam tersebut. Ia tidak akan membiarkan martabat wanita yang sangat ia cintai dinodai oleh tangan-tangan kotor yang pengecut, yang hanya berani menyerang melalui dunia maya, tanpa berani menampakkan wajah asli mereka di hadapan publik yang sangat cerdas. Kemarahan Adrian yang sangat dingin justru membuat suasana pesta menjadi semakin tegang karena semua orang menyadari bahwa pria ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menghancurkan musuh-musuhnya dalam sekejap mata saja. Di tengah kegaduhan yang mulai tercipta, Kinanti tetap bersikap sangat tenang dan meminta Adrian untuk tidak bertindak secara emosional karena hal itu justru akan memberikan keuntungan bagi mereka yang ingin melihat mereka berdua kehilangan kendali diri. Ia menyarankan agar mereka tetap fokus pada agenda utama pesta dan memberikan pernyataan resmi melalui tim hukum pada esok hari dengan membawa bukti-bukti medis yang sah sebagai bentuk bantahan yang sangat kuat sekali. Ketegaran mental yang ditunjukkan oleh Kinanti membuat Adrian kembali tenang dan menyadari bahwa ia memang telah memilih pasangan hidup yang sangat luar biasa cerdas, serta memiliki kedewasaan emosional yang matang di atas rata-rata. Pesta tersebut akhirnya ditutup dengan sebuah pidato penutup dari Adrian yang sangat menginspirasi tentang pentingnya menjaga integritas serta keberanian dalam menghadapi segala bentuk fitnah yang mencoba untuk menghambat kemajuan suatu institusi yang sedang bertumbuh sangat pesat. Ia menegaskan bahwa grup Mahendra akan berdiri tegak di belakang Kinanti
dan siap menghadapi siapapun yang berani mengusik ketenangan serta nama baik anggota keluarga besar perusahaan yang sangat dihormati oleh semua pihak industri. Para tamu undangan memberikan tepuk tangan yang sangat meriah sebagai tanda dukungan moral terhadap kepemimpinan Adrian yang baru, yang dianggap lebih transparan, serta memiliki visi kemanusiaan yang jauh lebih jelas daripada kepemimpinan. Sebelumnya, setelah semua tamu pulang, Adrian dan Kinanti duduk di ruang pribadi di atas gedung tersebut, sambil menikmati secangkir teh hangat untuk menenangkan saraf-saraf mereka yang sangat tegang selama berlangsungnya acara yang sangat menguras energi batin tersebut. Adrian meminta maaf sekali lagi atas segala ketidaknyamanan yang dialami oleh Kinanti, karena harus berurusan dengan dunia elit yang penuh dengan kepalsuan, serta serangan-serangan personal yang sangat tidak berdasar secara logika. Kemanusiaan. Kinanti hanya tersenyum dan menggenggam tangan Adrian dengan sangat erat, menyatakan bahwa ia sudah siap menghadapi segala konsekuensi dari pilihannya untuk tetap berada di samping pria yang telah memberikan warna baru dalam hidupnya. Mereka berdua menyadari bahwa serangan fitnah tersebut hanyalah awal dari serangkaian upaya sabotase yang akan terus dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan audit transparan yang sedang dijalankan oleh tim manajemen pusat yang baru. Namun, dengan kekuatan cinta serta saling percaya yang telah teruji di medan perang yang sesungguhnya, mereka yakin bahwa tidak ada satupun konspirasi yang akan mampu meruntuhkan benteng pertahanan integritas yang mereka bangun. Malam itu menjadi saksi bisu bagi janji setia dua orang manusia yang berasal dari dunia yang sangat berbeda, namun dipersatukan oleh takdir yang kuat untuk membawa perubahan besar bagi masa depan bangsa melalui jalur kesehatan. Di kediamannya yang mewah, Sheila merasa sangat frustrasi karena rencananya untuk mempermalukan Kinanti melalui media sosial ternyata justru membuat posisi wanita desa itu semakin kuat mendapatkan dukungan publik yang merasa simpati terhadap korban fitnah jahat tersebut. Ia mulai menyadari bahwa kecantikan fisik serta kekayaan keluarganya tidak cukup untuk menyaingi karisma serta kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh Kinanti yang selama ini ia anggap sebagai lawan yang sangat lemah dan tidak berarti. Sheila mulai mencari cara lain untuk bisa mendekati Adrian kembali. Namun pintu hati sang pewaris tunggal Mahendra tersebut tampaknya sudah tertutup rapat dan hanya terkunci untuk satu nama wanita yang telah memberikan pengabdian. Matahari pagi menyapa balkon apartemen dengan sinar yang seolah memberikan harapan semu bagi Kinanti yang baru saja menikmati secangkir kopi hangat di tengah kesibukan barunya sebagai direktur medis Yayasan Kesehatan. Namun, ketenangan itu seketika sirna ketika sebuah panggilan telepon dari nomor yang sangat tidak dikenal masuk ke ponsel pribadinya dengan nada getar yang sangat mengganggu kedamaian jiwanya pagi itu. Di seberang sana, suara serak seorang pria memberikan kabar yang sangat mengejutkan bahwa Ibu Sari, satu-satunya sosok ibu angkat yang membesarkan Kinanti di panti asuhan dahulu, telah diculik oleh sekelompok orang bersenjata lengkap dari rumah sederhananya. Tubuh Kinanti sempat membeku sejenak mendengar kabar buruk tersebut. Namun kecerdasan emosionalnya segera mengambil alih untuk menjaga agar ia tetap berpikir jernih menghadapi ancaman besar dari musuh yang sangat licik tersebut. Ia segera menghampiri Adrian yang sedang berada di ruang kerja dan menjelaskan situasi darurat yang sedang mengancam nyawa orang yang paling ia cintai di dunia ini dengan suara bergetar. Adrian mengepalkan tinjunya dengan sangat keras, hingga urat-urat di lengannya menonjol keluar, karena ia menyadari bahwa Bramantyo telah menggunakan taktik paling rendah dan paling tidak manusiawi untuk menghancurkan mentalitas mereka berdua saat ini juga. Tak lama kemudian, sebuah email masuk ke akun pribadi Adrian yang berisi dokumen pengalihan seluruh aset kekayaan grup Mahendra ke tangan sebuah perusahaan cangkang milik Bramantyo di luar negeri secara ilegal. Sang pengkhianat memberikan batas waktu hanya 6 jam saja bagi Adrian untuk menandatangani dokumen tersebut secara digital atau nyawa Ibu Sari akan segera dihabisi tanpa ada belas kasihan sedikit pun darinya. Tekanan yang dialami Adrian sangat luar biasa berat karena ia tidak ingin kehilangan warisan keluarganya. Namun ia juga tidak sanggup jika harus mengorbankan nyawa orang tidak bersalah yang sangat berarti bagi Kinanti. Kinanti menatap layar komputer dengan pandangan yang sangat tajam
dan mulai menganalisis setiap detail kecil dari latar belakang video yang dikirimkan oleh para penculik tersebut sebagai bukti penyanderaan yang nyata. Ia menyadari bahwa suara mesin pabrik yang samar di kejauhan serta aroma garam yang mungkin terbawa angin menunjukkan bahwa lokasi penyekapan berada di kawasan industri pelabuhan yang sudah lama terbengkalai sekali. Kinanti menolak untuk menyerah pada tuntutan tersebut dan sebaliknya, ia mulai menyusun rencana pelacakan menggunakan bantuan teknologi canggih yang dimiliki oleh tim intelijen pribadi Adrian yang sangat setia dan terlatih secara sangat profesional. Adrian memanggil Hendra untuk segera menyiapkan tim taktis terbaik yang mereka miliki, guna melakukan operasi penyelamatan yang sangat berisiko tinggi tanpa melibatkan pihak kepolisian secara resmi untuk sementara waktu yang mendesak. Kinanti bersikeras untuk ikut serta dalam operasi tersebut, karena ia memiliki pengetahuan medis yang sangat penting jika Ibu Sari membutuhkan pertolongan darurat akibat tekanan darah tinggi yang sering kambuh tiba-tiba saja. Meskipun Adrian awalnya melarang karena khawatir akan keselamatan Kinanti, namun keteguhan hati wanita itu akhirnya meluluhkan keraguan Adrian dan mereka pun segera berangkat menuju lokasi yang telah berhasil diidentifikasi melalui pelacakan sinyal GPS. Di dalam mobil yang melaju sangat kencang menuju kawasan pelabuhan, Kinanti menggunakan laptop untuk mengakses kamera pengawas lalu lintas di sekitar area yang dicurigai guna melihat pergerakan kendaraan para penculik tersebut. Ia menemukan sebuah truk box berwarna perak yang masuk ke dalam gudang tua nomor 42 yang terletak di ujung dermaga yang sangat sepi dari aktivitas manusia normal. Kinanti memberikan koordinat tepat kepada tim taktis, sehingga mereka bisa mengepung area tersebut dari berbagai sudut tanpa terdeteksi oleh para penjaga yang kemungkinan besar adalah tentara bayaran profesional yang sangat kejam dan sangat berbahaya. Sesampainya di lokasi, suasana terasa sangat mencekam dengan kabut tipis yang menyelimuti bangunan gudang yang sudah berkarat dan penuh dengan lubang-lubang peluru bekas konflik masa lalu yang sangat mengerikan sekali bagi penduduk. Adrian memegang senjata api dengan tangan yang sangat stabil, sementara Kinanti menyiapkan tas medis darurat yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi demi menjaga integritas profesinya sebagai seorang dokter. Mereka bergerak dalam kesunyian yang sangat dalam, mengikuti instruksi dari Hendra, yang memimpin operasi penyergapan melalui alat komunikasi nirkabel yang terpasang rapi di telinga masing-masing anggota tim elit tersebut dengan penuh disiplin. Tiba-tiba, suara tembakan pecah di tengah kegelapan malam saat tim taktis Adrian mulai masuk ke dalam gudang dan terlibat baku tembak sengit dengan para pengawal setia yang dikirim oleh Bramantyo tersebut. Kinanti tetap merunduk di belakang beton besar, sambil terus memperhatikan posisi Ibu Sari yang terikat di sebuah kursi kayu, di tengah ruangan yang diterangi lampu tembak yang sangat terang sekali. Keberanian Kinanti kembali diuji saat ia melihat salah satu penculik mencoba mengarahkan senjatanya ke arah Sandera sebagai tindakan terakhir yang sangat putus asa untuk menghentikan laju serangan tim penyelamat yang sangat dominan. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak terduga, Adrian berhasil melumpuhkan penculik tersebut dengan tembakan yang sangat akurat tepat mengenai bahu kanan lawan, sehingga senjata api tersebut terjatuh seketika ke lantai semen. Kinanti segera berlari menuju arah Ibu Sari, tanpa mempedulikan peluru yang sesekali masih berdesing di sekitarnya. Menunjukkan sebuah dedikasi luar biasa yang hanya dimiliki oleh seorang wanita berjiwa pahlawan medis sejati. Ia memotong tali pengikat dengan pisau bedah kecil, dan langsung memberikan pemeriksaan fisik singkat, untuk memastikan bahwa kondisi jantung ibu angkatnya tetap stabil, di tengah situasi yang sangat traumatis sekali. Setelah area dinyatakan aman sepenuhnya oleh tim keamanan, Adrian menghampiri Kinanti dan Ibu Sari dengan napas yang masih terengah-engah akibat ketegangan fisik serta emosional yang baru saja ia lalui dengan sangat berat. Ia merasa sangat bersyukur karena operasi ini berhasil tanpa ada korban jiwa di pihak mereka. Sebuah kemenangan besar yang akan menjadi titik balik utama bagi kehancuran total kekuasaan Bramantyo. Namun, mereka menyadari bahwa Bramantyo sendiri tidak ada di lokasi tersebut, dan kemungkinan besar sedang berada di sebuah tempat persembunyian rahasia untuk merancang rencana pelarian diri ke luar negeri membawa sisa uang haramnya.
Kinanti menemukan sebuah ponsel yang ditinggalkan oleh salah satu penculik dan ia segera menggunakan keahlian teknisnya untuk memulihkan riwayat panggilan terakhir yang dilakukan oleh pimpinan kelompok tentara bayaran tersebut secara diam-diam. Ia menemukan sebuah alamat di pinggiran kota Jakarta yang merupakan sebuah bunker pribadi yang dibangun secara ilegal di bawah sebuah villa mewah milik salah satu rekan bisnis Bramantio yang paling setia. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, Adrian memerintahkan timnya untuk segera menuju lokasi tersebut, guna menangkap sang otak pengkhianatan secara langsung, sebelum ia benar-benar menghilang dari radar hukum internasional yang memantaunya. Penyerbuan kebun rahasia tersebut berlangsung sangat cepat dan sangat efisien, karena Bramantio sama sekali tidak menyangka bahwa persembunyiannya yang sangat rahasia itu akan ditemukan dalam waktu yang sangat singkat sekali oleh mereka. Saat pintu baja bunker tersebut diledakkan, mereka menemukan Bramantio sedang sibuk mengemasi tumpukan uang tunai serta emas batangan ke dalam koper besar dengan raut wajah yang sangat penuh dengan ketakutan. Adrian berdiri tegak di depan adiknya yang haus kekuasaan tersebut dan menyatakan bahwa semua permainan kotornya telah berakhir hari ini di tangan keadilan yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh harta kekayaan melimpah. Kinanti yang berdiri di samping Adrian memberikan tatapan yang sangat dingin kepada Bramantio, sambil memegang rekaman suara pengakuan dari para penculik yang menyatakan bahwa mereka bergerak atas perintah langsung darinya secara tertulis. Rekaman tersebut akan menjadi bukti pamungkas yang tidak mungkin bisa dibantah oleh pengacara manapun di pengadilan nanti. Memastikan bahwa Bramantio akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi yang sangat dingin. Keberanian Kinanti dalam mengumpulkan bukti di tengah bahaya telah menyelamatkan bukan hanya nyawa Ibu Sari, tetapi juga integritas seluruh kerajaan bisnis grup Mahendra dari kehancuran moral yang sangat parah sekali saat ini. Polisi akhirnya datang dan membawa Bramantio pergi dengan tangan terborgol. Disaksikan oleh banyak jurnalis yang sudah mulai berkumpul di depan villa setelah mendapatkan informasi bocor mengenai penangkapan besar sang pengusaha kaya raya tersebut. Kinanti merasa sebuah beban yang sangat berat akhirnya terangkat dari pundaknya, dan ia segera memeluk Ibu Sari yang masih tampak sedikit gemetar, namun mulai merasa aman kembali dalam pelukannya. Adrian menatap pemandangan tersebut dengan rasa haru yang sangat mendalam. Menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada jumlah uang yang dimiliki, melainkan pada kesetiaan orang-orang yang tetap berdiri di samping kita. Proses hukum terhadap Bramantio dan rekan-rekannya segera dimulai dengan pengawalan ketat dari jaksa penuntut umum yang sangat berintegritas dan tidak mudah disuap oleh pihak manapun yang mencoba mencampuri urusan keadilan murni tersebut. Kinanti memberikan kesaksian yang sangat kuat di depan hakim, memaparkan kronologi kejadian mulai dari penyelamatan Adrian di jalan hingga aksi penculikan yang menimpa keluarganya dengan bahasa yang sangat tenang. Keberaniannya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang selama ini merasa tertindas oleh kekuasaan para taipan yang seringkali merasa kebal hukum karena memiliki akses ke lingkaran elit politik di pusat pemerintahan negara. Di sisi lain, Adrian mulai melakukan restrukturisasi besar-besaran di grup Mahendra dengan memecat semua manajer yang terbukti memiliki hubungan dengan skema korupsi yang dibangun oleh Bramantio selama ini, tanpa ada sedikit pun pengecualian. Ia juga memberikan kompensasi yang sangat layak bagi para karyawan yang sempat dirugikan serta menaikkan standar etika perusahaan, agar kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa depan yang datang. Peran Kinanti sebagai penasihat strategis semakin diakui oleh Dewan Direksi yang kini melihatnya sebagai sosok yang sangat bijaksana dan memiliki intuisi tajam dalam melihat potensi ancaman maupun peluang bisnis yang menguntungkan. Ibu Sari akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama Kinanti di Jakarta agar keselamatannya lebih terjamin dan ia bisa mendapatkan perawatan kesehatan terbaik yang disediakan langsung oleh rumah sakit pusat milik Yayasan Kesehatan Perusahaan. Kedekatan antara Adrian dan keluarga angkat Kinanti semakin harmonis seiring berjalannya waktu, menunjukkan bahwa ikatan cinta mereka sudah mendapatkan restu yang sangat tulus dari orang tua yang sangat dihormati oleh semua pihak. Adrian merasa bahwa hidupnya kini sudah lengkap bukan karena harta yang melimpah melainkan karena kehadiran wanita hebat yang selalu mampu memberikan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan kepalsuan tersebut. Meskipun kemenangan sudah di depan mata,
Kinanti tetap mengingatkan Adrian agar tidak menjadi sombong atau lengah karena dunia bisnis akan selalu penuh dengan tantangan baru yang tidak terduga bagi siapapun yang memimpin. Mereka berdua berjanji untuk selalu menjaga integritas dan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk membantu rakyat kecil melalui program-program kesehatan dan pendidikan yang sudah dirancang dengan sangat matang oleh yayasan. Mereka, sinar matahari sore yang hangat menyinari kantor mereka, memberikan harapan akan masa depan yang lebih cerah bagi mereka berdua, serta bagi ribuan orang yang menggantungkan hidupnya pada kebijakan perusahaan yang jujur. Perjalanan panjang dari sebuah jalanan sunyi di pegunungan hingga mencapai puncak keadilan di kota metropolitan telah mengubah cara pandang Adrian tentang arti sebuah kesuksesan yang hakiki di dalam kehidupan manusia yang fana ini. Ia menyadari bahwa Kinanti bukan sekadar seorang dokter yang menyelamatkan fisiknya, melainkan seorang malaikat pelindung yang telah menyelamatkan jiwanya dari kegelapan dendam serta ketamakan yang hampir saja menguasai seluruh pikiran bawah sadarnya. Dengan penuh rasa cinta, ia menatap wajah Kinanti yang sedang sibuk menyusun rencana bantuan medis bagi desa asalnya. Merasa sangat beruntung karena telah dipertemukan dengan jodoh yang sangat luar biasa hebat. Seiring dengan berakhirnya konflik internal perusahaan, nama baik keluarga Mahendra kini telah kembali bersih dan bahkan menjadi simbol integritas di mata komunitas bisnis internasional yang sangat menghargai transparansi serta kejujuran dalam bekerja. Kinanti dan Adrian mulai merencanakan masa depan mereka secara lebih pribadi, menjauh sejenak dari sorotan media untuk menikmati kebahagiaan yang selama ini mereka perjuangkan dengan air mata serta darah yang tidak ternilai. Keadilan telah ditegakkan, pengkhianat telah mendapatkan hukuman yang setimpal, dan cinta sejati telah membuktikan kekuatannya sebagai pemenang tunggal di atas segala bentuk keserakahan manusia yang tidak akan pernah ada habisnya jika diikuti. Malam itu, di bawah taburan bintang yang sangat indah, Adrian menggandeng tangan Kinanti dengan sangat erat saat mereka berjalan menyusuri taman apartemen yang sangat sunyi dan penuh dengan aroma bunga melati yang segar. Mereka berdua menyadari bahwa tantangan di masa depan mungkin akan tetap ada. Namun selama mereka tetap bersatu dan memegang teguh nilai-nilai kebenaran, maka tidak akan ada musuh yang mampu mengalahkan mereka. Kisah dramatis yang berawal dari penyelamatan seorang pria asing di pinggir jalan kini telah berubah menjadi sebuah narasi besar tentang pengabdian, keberanian, dan kemenangan mutlak dari cahaya kebenaran atas kegelapan yang mencoba menghancurkan. Gedung pusat Mahendra Group kini memancarkan aura yang jauh lebih segar dan penuh dengan kejujuran di bawah kepemimpinan baru Adrian yang sangat transparan kepada publik internasional. Setiap sudut ruangan yang dulunya penuh dengan intrik gelap dan bisik-bisik pengkhianatan kini telah dibersihkan secara total oleh tim audit independen yang bekerja dengan sangat profesional sekali. Para karyawan merasa memiliki harapan baru untuk berkarya dengan tenang tanpa perlu merasa takut akan adanya intimidasi atau pemotongan hak secara sepihak oleh atasan yang korup. Adrian berdiri di dekat jendela besar sambil menatap masa depan perusahaan yang kini telah kembali ke jalan yang benar sesuai cita-cita ayahnya. Di sisi lain, Kinanti sedang sibuk mengelola operasional yayasan kesehatan, yang kini telah menjadi pilar utama dalam memberikan bantuan medis bagi warga kurang mampu di seluruh pelosok negeri. Ia tidak ingin jabatan sebagai direktur medis hanya menjadi gelar formalitas semata, melainkan ia benar-benar terjun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap pasien mendapatkan perawatan terbaik yang layak. Ketegasan Kinanti dalam mengelola dana yayasan membuat banyak pihak merasa sangat kagum, karena tidak ada satu rupiah pun yang keluar tanpa tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Kecerdasannya dalam memadukan ilmu medis dan manajemen strategis telah membawa perubahan nyata yang sangat signifikan bagi kualitas hidup banyak orang. Keputusan pengadilan akhirnya dijatuhkan kepada Bramantio dengan hukuman penjara seumur hidup atas berbagai tindak pidana berat yang telah dilakukannya selama menjabat sebagai pimpinan sementara di perusahaan besar tersebut. Seluruh aset haram yang ia kumpulkan dari hasil korupsi telah disita oleh negara untuk kemudian dikembalikan kepada yayasan sosial guna pembangunan fasilitas umum yang lebih bermanfaat. Publik merasa sangat puas dengan keadilan yang ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap kaum elit yang selama ini merasa kebal terhadap hukum yang berlaku di negara ini.
Kehancuran Bramantyo menjadi pelajaran berharga bagi semua pengusaha untuk tetap menjaga integritas moral di atas ambisi kekuasaan yang bisa menyesatkan jiwa. Suatu sore yang sangat cerah, Adrian mengajak Kinanti untuk kembali mengunjungi desa terpencil, tempat pertama kali mereka bertemu di tengah badai hujan yang sangat dahsyat beberapa waktu lalu. Mereka menempuh perjalanan jauh, melewati perbukitan hijau dengan menggunakan helikopter pribadi, agar bisa sampai lebih cepat dan menikmati pemandangan alam yang sangat indah dari atas ketinggian. Kinanti merasa sangat terharu saat melihat klinik lamanya kini telah bertransformasi menjadi sebuah pusat kesehatan masyarakat yang sangat modern dengan peralatan medis paling mutakhir. Adrian sengaja membangun gedung tersebut sebagai bentuk penghargaan tertinggi bagi dedikasi Kinanti yang telah menyelamatkan nyawanya tanpa mengharapkan imbalan materi apapun. Warga desa menyambut kedatangan mereka dengan penuh sukacita dan rasa terima kasih yang sangat mendalam karena kini mereka memiliki akses kesehatan yang sangat layak dan gratis sepenuhnya. Kinanti memeluk satu persatu pasien lamanya dengan penuh kasih sayang, menunjukkan bahwa meskipun ia kini berada di puncak kesuksesan, namun hatinya tetaplah seorang dokter desa yang sederhana. Adrian berdiri di sampingnya dengan senyum bangga, menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di dalam ruang rapat mewah, melainkan di dalam senyum tulus orang-orang yang terbantu. Ia belajar banyak tentang arti kemanusiaan yang sesungguhnya dari wanita yang kini telah menjadi belahan jiwa dan sumber inspirasi utamanya. Malam itu mereka menginap di sebuah villa kayu yang dibangun tepat di samping klinik baru tersebut, agar bisa merasakan kembali kedamaian suasana pegunungan yang sangat sunyi dan tenang. Di bawah taburan bintang yang sangat banyak, Adrian mengajak Kinanti duduk di teras depan, sambil menikmati udara dingin yang menyegarkan seluruh sel tubuh mereka yang lelah. Ia mulai menceritakan bagaimana setiap detik yang ia lalui bersama Kinanti telah mengubah cara pandangnya tentang dunia yang selama ini ia anggap hanya sebagai ajang persaingan bisnis yang kejam. Adrian merasa bahwa pertemuannya dengan Kinanti adalah sebuah takdir yang sangat indah yang telah menyelamatkan hidupnya secara fisik maupun spiritual. Kinanti mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh Adrian dengan penuh perhatian, sambil menyandarkan kepalanya di bahu pria yang kini telah menjadi pelindung setianya dalam setiap langkah kehidupan. Ia merasa bahwa perjuangan mereka melawan ketidakadilan telah membuahkan hasil yang jauh lebih besar daripada sekadar materi, yaitu sebuah kedamaian batin yang sangat luar biasa indahnya. Kinanti tidak pernah menyangka bahwa pilihannya untuk berhenti di pinggir jalan malam itu akan membawanya pada sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan drama, namun berakhir dengan kebahagiaan sejati. Mereka berdua menyadari bahwa cinta yang dilandasi oleh kesamaan nilai moral akan jauh lebih kuat daripada cinta yang hanya berdasar pada ketertarikan fisik semata. Keesokan paginya, Adrian mengajak Kinanti berjalan kaki menyusuri jalanan setapak tempat ia pertama kali ditemukan tergeletak bersimbah darah akibat tembakan senjata api dari para pembunuh bayaran yang sangat kejam. Di tempat yang sangat bersejarah tersebut, Adrian tiba-tiba berlutut di hadapan Kinanti sambil memegang sebuah kotak beludru merah berisi cincin berlian yang sangat indah dan sangat mahal harganya. Dengan suara yang sangat tenang namun penuh dengan ketulusan yang mendalam, ia meminta Kinanti untuk menjadi pendamping hidupnya selamanya dan membangun masa depan bersama sebagai suami istri yang saling mencintai. Kinanti merasa air mata kebahagiaan mulai membasahi pipinya saat ia menjawab iya dengan suara yang sangat penuh dengan rasa cinta. Berita pertunangan mereka segera menjadi topik utama di berbagai media massa nasional, yang memberikan dukungan penuh bagi pasangan yang dianggap sebagai simbol keharmonisan antara kekuasaan dan kemanusiaan. Banyak tokoh masyarakat yang memberikan pujian atas keberanian Adrian dalam memilih pasangan hidup berdasarkan kualitas karakter daripada sekadar mencari keuntungan dari aliansi bisnis antar keluarga konglomerat elit. Kinanti mulai mempersiapkan diri untuk peran barunya sebagai istri dari seorang pemimpin besar, tanpa meninggalkan tugas-tugas mulianya di yayasan kesehatan yang sudah ia bangun dengan susah payah. Ia ingin membuktikan bahwa seorang wanita bisa tetap berprestasi di dunia profesional, sambil menjaga keutuhan serta kebahagiaan dalam rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang. Pesta pernikahan mereka dilangsungkan dengan sangat megah di sebuah pulau pribadi,
dengan mengundang para tokoh penting dari berbagai negara untuk merayakan persatuan dua jiwa yang sangat luar biasa ini. Meskipun acara tersebut sangat mewah, namun Adrian dan Kinanti memastikan bahwa suasana tetap terasa hangat dan tidak kehilangan esensi dari sebuah janji suci yang penuh dengan integritas. Ibu Sari hadir dengan wajah yang sangat berseri-seri karena melihat putri angkatnya telah menemukan kebahagiaan sejati bersama pria yang sangat bertanggung jawab dan mencintainya dengan sepenuh hati. Semua tamu undangan merasa terinspirasi oleh kisah cinta mereka yang berawal dari sebuah tindakan kemanusiaan yang sangat sederhana di pinggir jalanan sunyi. Setelah menikah, Adrian dan Kinanti memutuskan untuk menghabiskan bulan madu mereka dengan melakukan perjalanan kemanusiaan ke berbagai daerah terpencil di wilayah timur Indonesia guna memberikan bantuan medis langsung. Mereka ingin memulai kehidupan baru mereka dengan memberikan manfaat bagi orang lain. Menunjukkan bahwa kebahagiaan mereka harus bisa dirasakan juga oleh masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Selama perjalanan tersebut, ikatan cinta di antara mereka semakin kuat, karena mereka saling mendukung dalam setiap kegiatan sosial yang mereka lakukan di tengah keterbatasan fasilitas yang tersedia. Adrian merasa sangat beruntung karena memiliki istri yang tidak hanya cantik secara fisik, namun juga memiliki jiwa yang sangat mulia dan berwibawa. Setahun kemudian, Yayasan Kesehatan yang dikelola oleh Kinanti telah berhasil membangun lebih dari 100 klinik modern di daerah pelosok yang sebelumnya tidak memiliki akses kesehatan sama sekali bagi warga desa. Prestasi ini membuat Kinanti mendapatkan penghargaan internasional sebagai tokoh wanita paling berpengaruh dalam bidang kesehatan masyarakat yang sangat membanggakan seluruh rakyat Indonesia di mata dunia luar. Adrian tetap setia mendampingi setiap langkah istrinya sambil terus memimpin Mahendra Group menuju puncak kejayaan bisnis yang tetap mengedepankan nilai-nilai etika serta transparansi yang sangat tinggi sekali. Mereka berdua telah menjadi teladan nyata tentang bagaimana kekuasaan dan kekayaan yang besar bisa digunakan untuk tujuan yang sangat mulia demi kesejahteraan umat manusia. Di dalam rumah tangga mereka, kebahagiaan terasa semakin lengkap dengan kehadiran seorang putra kecil yang memiliki mata yang sangat tajam seperti ayahnya dan senyuman yang sangat lembut seperti ibunya. Mereka mendidik anak mereka untuk selalu memiliki empati terhadap sesama dan tidak pernah merendahkan orang lain hanya karena perbedaan status sosial atau kekayaan materi yang mereka miliki saat ini. Kinanti sering menceritakan kisah pertemuan pertamanya dengan sang ayah sebagai pelajaran moral tentang pentingnya membantu orang asing yang sedang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan balasan apapun. Mereka ingin warisan yang ditinggalkan bagi anak cucu bukan hanya berupa harta benda, melainkan sebuah nilai-nilai integritas yang akan terus hidup sepanjang masa. Sheila, yang sebelumnya sangat memusuhi Kinanti, akhirnya mulai menyadari kesalahannya dan mencoba memperbaiki diri dengan menjadi relawan di salah satu klinik yang dikelola oleh Yayasan Kesehatan milik keluarga Mahendra tersebut. Perubahan karakter Sheila menunjukkan bahwa ketulusan dan kebaikan yang ditunjukkan oleh Kinanti mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun dan memberikan inspirasi bagi orang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kinanti menyambut baik perubahan tersebut dan memberikan kesempatan bagi Sheila untuk menebus kesalahan masa lalunya dengan cara melakukan pengabdian nyata bagi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan medis. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan maaf dan cinta jauh lebih besar daripada rasa dendam atau kebencian yang hanya akan merusak jiwa manusia. Kehidupan di Jakarta kini terasa jauh lebih bermartabat bagi Adrian, karena ia tidak lagi harus berhadapan dengan pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya, yang selama ini hanya mengincar harta kekayaan keluarganya secara ilegal. Ia telah membangun lingkaran pertemanan baru yang terdiri dari orang-orang jujur dan memiliki visi yang sama dalam membangun bangsa menuju masa depan yang jauh lebih cerah dan sejahtera bagi semua. Keberadaan Kinanti di sisinya adalah sau yang selalu menjaga, agar ia tidak terseret oleh arus ketamakan dunia bisnis yang seringkali sangat menyesatkan bagi siapapun yang tidak memiliki integritas. Mereka berdua sering menghabiskan waktu luang dengan berdiskusi tentang proyek-proyek masa depan yang akan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi kemanusiaan secara berkelanjutan. Masa depan Mahendra Group di bawah tangan dingin Adrian terus berkembang pesat hingga berhasil melakukan ekspansi ke berbagai negara maju dengan tetap membawa misi kemanusiaan yang sangat kuat dalam setiap operasinya.
Kinanti pun terus mengembangkan inovasi dalam teknologi medis agar pelayanan kesehatan di daerah terpencil bisa dilakukan dengan lebih cepat dan sangat efisien menggunakan bantuan sistem digital yang sangat canggih. Keberhasilan mereka berdua adalah bukti nyata bahwa ketika cinta, kecerdasan, dan integritas bersatu, maka tidak ada satupun rintangan yang tidak bisa dilewati dengan penuh kemenangan yang sangat luar biasa sekali. Mereka telah menuliskan sebuah sejarah baru tentang bagaimana sebuah kebetulan di pinggir jalan bisa berubah menjadi sebuah perubahan besar bagi dunia persilatan korporasi. Malam ini, Adrian dan Kinanti kembali berdiri di balkon apartemen mereka, sambil menatap langit malam yang sangat indah dan penuh dengan cahaya lampu kota yang berkelap-kelip seperti berlian yang sangat banyak. Adrian memeluk pinggang Kinanti dari belakang dan berbisik bahwa ia sangat mencintainya lebih dari apapun yang ada di dunia ini karena Kinanti adalah penyelamat hidupnya yang sejati. Kinanti memutar tubuhnya dan menatap mata Adrian dengan penuh kebahagiaan. Menyadari bahwa setiap tetes air mata dan darah yang mereka keluarkan selama ini telah terbayar lunas dengan kedamaian yang mereka rasakan saat ini. Mereka berdua tersenyum di bawah cahaya rembulan, siap menyambut hari esok dengan penuh semangat perjuangan dan cinta yang tidak akan pernah padam oleh waktu. Perjalanan mereka adalah pengingat bagi setiap manusia bahwa keadilan mungkin terkadang datang terlambat. Namun, ia tidak akan pernah salah dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan kebahagiaan sejati di atas bumi ini. Kinanti telah membuktikan bahwa kekuatan seorang wanita bukan terletak pada harta atau kecantikannya, melainkan pada keteguhan prinsip serta keberaniannya dalam membela kebenaran di tengah situasi yang sangat sulit dan penuh bahaya. Adrian pun telah membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang mampu bangkit dari keterpurukan dan mengakui bahwa ia membutuhkan orang lain untuk bisa menjadi sosok yang lebih baik dan lebih bijaksana. Kisah mereka akan selalu dikenang sebagai sebuah legenda tentang cinta yang murni dan keberanian yang tanpa batas dalam menghadapi segala bentuk badai kehidupan. Epilog yang indah ini menutup rangkaian peristiwa dramatis yang telah menguji batas kemampuan fisik serta mental dari kedua tokoh utama kita yang sangat hebat dan penuh dengan dedikasi tinggi. Mereka kini hidup dalam kedamaian yang abadi, terus berkarya untuk kemanusiaan, dan menjadi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia tentang arti pentingnya memiliki sebuah integritas yang sangat teguh di tengah badai. Langit malam menjadi saksi bisu atas kebahagiaan mereka yang tidak akan pernah pudar. Sebuah akhir yang sangat trinitas antara cinta, keadilan, dan kesejahteraan bagi sesama manusia yang hidup di planet bumi ini. Penutup yang manis bagi sebuah perjuangan panjang yang sangat menguras air mata, namun berakhir dengan senyum kemenangan yang sangat indah dan sangat bermartabat sekali. Dengan berakhirnya kisah ini, kita diingatkan bahwa setiap tindakan baik yang kita lakukan hari ini mungkin akan menjadi awal dari sebuah perubahan besar bagi hidup kita sendiri maupun bagi hidup orang lain di masa depan. Kinanti tidak pernah menyangka bahwa satu malam di tengah badai akan membawanya menjadi istri dari seorang triliuner. Namun ia tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan asal-usulnya yang sangat sederhana. Adrian pun tidak pernah menyangka bahwa kecelakaan maut itu justru akan mempertemukannya dengan cinta sejatinya yang telah memberikan arti baru bagi setiap detik napas yang ia hirup setiap harinya dengan penuh rasa syukur. Semoga kisah mereka memberikan semangat bagi kita semua untuk selalu menjadi pahlawan bagi sesama dimanapun kita berada saat ini.